Ini macam-macam ya, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, gitu, Semua di karena Bandung. kondisi pandemi. Iya. Ya, dipersilakan. Siapa dulu? Selva mungkin? Iya Bu, saya Selvalia, biasanya dipanggil Selva. Sekarang tinggal di Bandung. Ya, Oke. kasih Selva. Yang lain? Asri? Iya, halo Bu. Perkenalkan nama saya Asri Adam. Biasanya dipanggil Adam. Asalnya dari Depok. Lagi di Depok sekarang. Kasih Adam. Ya, Mei? Iya Bu, Iya. nama saya Mediana. Dipanggilnya biasanya Mei. Sekarang lagi di Bandung. Rumahnya emang di Bandung. Iya. Ya. Nanti mungkin suatu saat mudah-mudahan segera selesai ya pandeminya, jadi kita bisa ketemu. Ya, kemudian makasih Mei. Dipta? Oh iya Bu, suara saya terdengar nggak Bu? Terdengar, jelas. Oh iya, perkenalkan nama saya Dipta Pramana dari Bali. Iya. Ya. Kapan-kapan ditunjukkan ya Dipta di suasana sekitar di Bali, jadi kita bisa jalan-jalan di sana virtual. Ya, ya, makasih Dipta. Salma ya. Iya Bu, perkenalkan saya Salma Zahra. Saya dari Jakarta dan lagi di Jakarta juga. Kenapa? Kurang keputus ya suaranya. Oh iya, saya Salma Zahra dari Jakarta Bu. Sekarang lagi di Jakarta juga. Terima kasih Salma. Taskia. Iya Bu, kenalin nama saya Taskirwa Salma, biasa dipanggil Taskia. Sekarang lagi di Malang. Oh, Malang. Iya Bu. Ya, makasih Taskia. Putri Balkis. Kenalin, saya Balkis, asalnya dari Bandung. Sekarang lagi di Bandung. Ya, makasih Balkis. Fahri? Halo, apakah saya terdengar? Ya. Baik, perkenalkan, saya Fahri Al-Mukni, biasa dipanggil Fahri, asal dari Tangerang Selatan, sekarang tinggalnya di Bandung, ngekos. Ya. Ada yang ngekos juga di sini beberapa ya, Bu Mala. Oh iya, iya. Iya. Terima kasih Fahri. Kemudian Alia. Selamat pagi Bu, saya Alia. Kameranya Sekarang lagi. saya masih siap-siap Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Pakai kerudung. Asalnya dari Bogor. Dan lagi di Bogor ya? Iya Bu. Ya, ya ini tadi para anggota kelompok saya ya, Bu Mala. Mereka sekarang sedang merancang kos-kosan. Ya mungkin sekarang saya kenalkan sedikit terkait Bu Mala ya. Jadi Bu Mala ini dulu di S1 ITB angkatan 98 ya Bu Mala ya. Kemudian sekarang itu sebagai direktur dari Grafis Supporting Entrepreneurs ini ya. Grafis ya, PT Grafis ya. Mungkin saya tampilkan sedikit ya supaya semua kenal lebih awal gitu tentang Bu Mala dari Biro Arsitek tempat Bu Mala ini ya. Oke.
itu mungkin sekilas dari pengantar dari saya. Ya mungkin kita santai aja ya berbincangnya sekarang. Dan tadi seperti kalian sudah lihat juga ya, jadi salah satu usaha dari Bu Mala juga termasuk kos-kosan ya Bu Mala ya. Lokasinya dekat dengan rumahnya sekarang, jadi nanti kita juga bisa lihat ya foto-fotonya ya Bu Mala. Ya. Oke, itu ya mungkin mulai dari ini aja ya Bu Mala. Kira-kira awal pertama ide membuka kos-kosan itu gimana ya? Ini karena kan Bu Mala ini kan selain punya kos-kosan, kemudian juga aktif sebagai arsitek, jadi kita punya paket lengkap lah di Bu Mala gitu. Jadi nanti kita bisa cerita-ceritanya dikaitkan juga nanti dengan aspek perancangannya gitu. Jadi bukan hanya dari pengalaman Bu Mala dalam bisnis kos-kosan, juga terkait perancangan gitu ya, perancangan kos-kosan juga ya Bu Mala ya. Ya, ini suaranya mungkin masih mute ya Bu Mala. Oh iya. Oke. Ya Bu Samsi, ya silakan Bu Samsi, dicobalah apa yang bisa dibantu dari diskusi ini. Ya mungkin awalnya itu tertarik di bidang membuka kos-kosan itu gimana tuh ceritanya? Ya kalau itu sih ini keluarga aja ya, jadi memang ada satu rumah yang ya udah gitu, karena kita punya rumah ada 2 rumah lah gitu, kecil-kecil sih, tapi yang satu dipakai biasa aja, dipakai tinggal, dipakai kantor, yang satu lagi ya, dijadiin kos-kosan. Cuman itu ya jadi memang ada banyak renovasi dulu ya, hampir dibongkar sih sebetulnya kalau dibanding rumah lamanya. Ya gitu aja sih, cuman karena keluarga sih, bukan saya juga yang awalnya mau gitu, memang dari keluarga aja. Gitu. Jadi awalnya memang itu rumah lama gitu ya di daerah ini kan Giringsing, Sukaluyu ya. Iya betul. Iya. Kalau ada yang pernah ke Sukaluyu itu daerahnya memang kaplingnya kecil-kecil ya, Bu Mala, di sekitar situ. Kemudian banyak kos-kosan ya di sana? Ya memang di sini banyak kos-kosan dari dulu, dari sejak saya kecil. Justru keluarga saya baru sekarang aja gitu buat juga gitu. Orang lain dari dulu. Iya. Kebanyakan mahasiswa atau mungkin karyawan-karyawati gitu ya? Sebetulnya kebanyakan mahasiswa gitu di sini, karena dekat sama ITENAS terutama gitu. Terus sebetulnya kan banyak kampus-kampus juga ya, kalau dulu tuh ada STI, PKP, terus pernah jadi manajemen Telkom di depan Suci ini gitu. Jadi ya rame sama yang itu gitu. Dan dari ITB juga sebetulnya termasuk cukup dekat. Untuk ITB sama Unpad Dipati Ukur tuh masih dianggap cukup dekat gitu. Kalau misalnya banyak juga gitu yang kosan itu, tapi terutama mungkin lebih banyak yang kayak ITENAS sama yang ya sekitar sini. Untuk kampus-kampus di sepanjang Jalan Suci ini gitu banyak kan. Iya. Kalau di kos-kosannya Bu Mala sendiri dulu sebelum pandemi banyaknya di awal kali dipasarkan gitu ya. Itu tujuannya, targetnya untuk siapa? Jadi sebetulnya sih karena ini ya jadi sebetulnya targetnya sih siapa aja pas awal, maksudnya awalnya tuh memang nggak terlalu direncanakan juga bisnisnya gitu, kayak ya udah kita buat aja. Tadinya sih kebayangnya memang bakal ke mahasiswa, cuman karena keinginan keluarga waktu itu seperti ini, seperti itu, dan ternyata pas dilihat lagi ya lebih cocok buat karyawan, dan memang ternyata yang banyak masuk ya dari karyawan gitu awal-awalnya. Belum lama juga sih, kayaknya baru beroperasi tahun ketiga kali ya, ini bisa dikatakan dari 2019-an, masih belum penuh 2020 aja gitu. Kalau dari pengalaman yang saya ini sih. Gitu, Bu. Iya. Karyawati ya, perempuan ya? Iya, karyawati gitu, buat perempuan aja kita.
Itu kenapa tuh? Saya khusus perempuan aja gitu. Apakah karena mungkin perempuan lebih apik atau gimana? Awalnya sih intinya sih kenapa mau sama perempuan aja karena supaya saya juga bisa tinggal di situ lebih gampang. Sebetulnya gampang gitu. Terus kedua itu aja pertama. Terus kedua ya itu sih mungkin ya awalnya sih mungkin itu gitu dan ternyata banyak yang mau gitu. Pas awal kita ngebangun ada sempet juga yang bilang, oh mungkin kita mau masuk nih gitu ya, mereka mau pindah kos-kosan cowok-cowok, jadi mereka dari kosan cowok deket, terus ngeliat kita ngebangun, mereka nanya-nanya kan mau kalau kita mau nih pindah sekali 3 orang gitu. Nanya-nanya harga segala macem, tapi mereka cari yang lebih murah dari tempat mereka kayaknya. Waktu itu kita nyebutnya, kita mau harga segini, terus nggak jadi mereka. Tapi pikir-pikir ya alhamdulillah nggak jadi cowok-cowok gitu yang ngekosnya gitu. Terus sekarang karena ya perempuan ya buat sayanya aja lebih convenience gitu. Terus ya nggak ada yang ngerokok juga mungkin. Biasanya kalau kosan cowok kan kebanyakan yang ngerokok. Gitu aja sih paling. Selebihnya sih ya sebetulnya bisa aja gitu. Kalaupun menjadi kosan cowok bisa aja sebetulnya kalau diganti pun. Karena kita juga sebetulnya kita udah nyiapin kayak parkir motor gitu. Ternyata kalau kosan cewek pada nggak ada yang bawa motor sekarang. Jadi ya itu mungkin juga salah satu bedanya ya gitu. Ternyata sekarang pada nggak bawa kendaraan sendiri. Terus juga mungkin kalaupun mau kemana-mana bisa gojek ya. Terus juga kebanyakan ngantor WFH gitu. Jadi santai aja gitu ya kayak nggak. Akhirnya ya lega-lega aja jadinya, nggak rame sama motor dan sebagainya gitu. Cukup ini ya berpengaruh sangat besar ya itu adanya Grab terus Gojek gitu ya. Jadi betul. Nanti ke jumlah parkir juga harus dipertimbangkan gitu ya berarti ya. Kalau misalnya itu ya harus siap-siap karena kan banyak juga sebetulnya yang memang nyari yang perlu ada parkir mobil gitu ya. Tapi ya tergantung ternyata kalau sekarang yang ada ya istilahnya ada segmen sendiri mungkin ya, ada yang memang dari kosan berparkiran, tapi sekarang kayaknya nggak orang nggak usah punya kendaraan pun hidup udah nyaman gitu. Kalau dulu kan kayak wah susah kemana-mana, susah naik angkot gitu ya mungkin. Kalau sekarang semua lebih mudah. Iya. Nah itu juga sebenarnya nggak dipatok harus karyawati gitu, tidak ya, harus mahasiswa gitu. Dari harga sebenarnya ya. Sepertinya sih dari harga saya curiganya gitu ya, mungkin dari harga. Karena kan mungkin kalau mahasiswa kan kalau misalnya ada mahasiswa yang datang gitu kan survei pasti ujung-ujungnya bentar ya saya tanya orang tua dulu gitu pasti gitu. Tapi kalau karyawan gitu ya mereka bakal langsung memutuskan kayak oh proporsional sama gaji gue ya udah langsung aja memutuskan kan gitu. Kalau yang anak karena kuliahan pasti masih tanya orang tua dulu gitu. Itu aja sih. Itu tuh harganya berapa ya Bu Mala? Biaya sewanya per bulan, mingguan, per bulan atau per bulan ya? Ya per bulan. Ada yang tahunan gitu nggak? Sebetulnya bisa aja kalau mau tahunan biasanya nanti ya di convert lagi gitu ada harga versi tahunan gitu mungkin ya. So far sih pada bulanan aja. Kebanyakan bulanan. Terus kebanyakan tinggalnya berapa bulan gitu paling lama. Terus paling sebentar berapa lama gitu. Ada yang waktu itu cuma 2 minggu. Ada yang cuma 2 minggu, ada yang setahun lebih sih sampai akhirnya pindahnya itu karena memang harus ke Jakarta. Jadi pindah kerjaan ke Jakarta baru pada pindah gitu. Kalau yang 2 minggu itu karena lagi ada acara atau apa gitu? Waktu itu dia tuh mau pulang kampung tapi dia tuh nggak tahu dari Jakarta atau dari mana gitu kan mau pulang kampung tapi rumah keluarganya tuh dia tuh mau pulang ke rumah keluarganya atau keluarganya itu malah lagi pada keluar kota terus dia nggak punya kunci gitu lah pokoknya aneh banget dia malah ngekos dulu. Jadi kondisi darurat gitu ya. Ada yang pulang gitu aneh banget tapi ya udah. Terus waktu itu dia mau pada suatu hari tahu dia ngontak lagi mau masuk lagi gitu tapi pas lagi udah keburu ada yang ngisi gitu. Ada berapa kamar ya? Dia betah lah gitu kan waktu berarti kemarin itu dia betah ternyata pas dia ada perlu dia masih ya aja cuman itu memang sudah punya. Ini berapa kamar ya Bu Mala?
6 kamar sekarang. 6, kemudian luas ini per kamarnya, ukurannya? Luas tuh hampir 12 meter persegi. Berapa ya? 3,4 kali 3,6 gitu sih. Itu berapa ya? Lupa sih. Kalau nggak salah tuh hampir 12 gitu, 11, berapa gitu. Rata-rata sebesar itu ya? Ya. Dan berbeda ya dengan lingkungan sekitar, memang lebih kecil ya kalau yang sekitar ya? Betul. Jadi kalau memang di daerah saya ini kan udah banyak ya yang bikin kos-kosan dari dulu. Jadi kapling rumah saya, di daerah Sukaluyu ini, nggak tahu, mungkin ada yang udah pernah ke sini, ke daerah sini. Ya ini daerah saya tuh kaplingnya kecil-kecil, jadi kita kapling itu sekitar 6 kali 14 meter, 6 kali 15 meter, segitu-gitu aja gitu. Jadi kan dengan lebar 6 meter, rata-rata ketika orang-orang mengkonvert rumahnya menjadi kos-kosan itu, mereka pasti membuat 2 kamar gitu. Mereka pasti membuat 2 kamar hadap-hadapan gitu dengan koridor double loaded gitu, dan sehingga kan dengan 6 meter, koridor tengahnya 1 meter aja kan paling 2,5 meter gitu kiri kanannya. Jadi rata-rata kebanyakan itu yang setahu saya. Ya, kecil gitu ya. Udah rumahnya di fullin. Karena sebenarnya kos-kosan ini kan awalnya dulu cuman ada kamar lebih gitu kan, dikoskan gitu. Jadi ada yang menggunakan, lama-lama itu lebih menjadi bisnis yang lebih serius gitu. Jadi orang niat gitu ngerenov rumah menjadi kos-kosan gitu. Kalau mungkin konsep kosan awal itu kan cuma ya kamar lebih, terus ada yang nebeng, bayar atau apa ya mungkin dulu gitu, makin lama gitu. Nah, cuman kalau untuk di daerah saya dengan kapling yang sekecil-kecil ini ya tetangga-tetangga kebanyakan mengkonvertnya dengan pola yang seperti itu gitu kelihatannya. Gitu. Nah, hanya kalau yang niat dari awal ngebongkar gitu, ada sih beberapa rumah yang kayak hampir dirombak semua, dibikin kos-kosan gitu ya. Itu ada juga sih yang dia ngegabungin kapling gitu, nggak ngerti. Jadi ada 2 kapling apa 3 kapling digabungin gede gitu sekalian. Jadi mungkin lebih lega gitu ada juga. Tapi kalau yang standar per kapling kan cuma lebar-lebar 6 meter gitu. Sempit sebetulnya kalau untuk kamar. Tapi jadinya akhirnya ya standar kebanyakan seperti itu. Makanya standar kos-kosan kan kalau untuk kamar 3 kali 3 meter itu udah standar gitu. Kalau 2 kali 2,5 ya itu pas-pasan gitu. Ya nggak tahu, mungkin teman-teman di sini juga ada yang ngekos kan, bisa tahu juga rasanya. Sebetulnya sih cukup-cukup aja kan kalau kita nggak tinggal lama, mungkin barang-barang seadanya gitu. Tapi ya tergantung kan, kalau misalnya yang tinggal jangka panjang, ujung-ujungnya banyak barang juga biasanya. Itu bisa dihuni, bisa 2 orang ya, 1 kamar, dimungkinkan ya, gitu. Karena yang di keluarga saya buat itu kan jadi besar kamarnya gitu. Karena besar dan harganya cukup tinggi gitu. Jadi harga kalau di daerah saya ini harga di atas 1 juta itu kan udah, saya nggak tahu kalau teman-teman yang ngekos di anggaran berapa, tapi kalau di daerah Sukaluyu ini sih harga di atas 1 juta tuh kayak udah mewah lah gitu ya. Jadi ekspektasinya mungkin yang udah gimana gitu. Nah, jadi kan begitu kita bilang ya harga segini gitu ya, dengan harga di atas 1 juta dan ukuran kamar agak gede, kebanyakan tuh pasti nanya ya udah berdua gitu. Tapi kan konsekuensinya dengan berdua, kepadatan penduduk jadi lebih tinggi kan, kenyamanan juga akan menurun. Jadi nggak semudah itu juga. Ketika kamarnya lega bisa berdua, nggak harusnya sih enggak gitu. Jadi kenapa kita buat kamar gede supaya lebih nyaman gitu kan, supaya lebih nyaman si orang yang punya kamar dan juga keseluruhan. Kalau terlalu rame ada konsekuensi lain aja mungkin. Gitu. Ya itu ya gimana Bu Mala? Iya enggak, memang biasanya kadang-kadang ya itu tergantung sih, kalau memang sudah diantisipasi gitu kan, ada yang bisa gitu 1 kamar berdua atau apa gitu ya, macam-macam sih. Itu dan ngaruh juga nanti ke biaya operasional juga ya Bu Mala ya. Iya betul. Ya, selama ini kan listrik semua kan udah include semua ya, berarti ya, listrik, air, kemudian ada kayak sarapan gitu segala nggak Bu Mala? Kalau sarapan sih enggak, soalnya nggak ada yang bantunya sih. Oh jadi ada yang memang macam-macam, ada yang pakai token kan,
Jadi listriknya masing-masing bayar. Jadi waktu itu yang tetangga yang cowok-cowok yang mau pindah itu, mereka tuh harganya 1, berapa gitu ya, kalau nggak salah 1,1, pokoknya di atas 1 juta juga. Tapi pakai token listriknya masing-masing lagi. Nah, jadi si tiap kamar tuh punya meteran sendiri. Dan itu kalau nggak dibayar kan tadi itu ya. Jadi kadang saya lewat itu tuh semua meteran tadi itu gitu. Orang-orangnya mungkin lagi mudik atau apa gitu, dan saya itu mengganggu gitu. Jadi di satu rumah ada 6 meteran apa 7 meteran kan, gimana ya, nggak tahu, seharusnya sih nggak boleh. Nah, jadi kalau saya sih ya yang pakai gampangnya sih ya include ya, risiko bisa jadi kadang-kadang mereka boros atau bisa jadi mereka sebetulnya hemat ya, tapi kan standar kalau kita nggak aneh-aneh kan sadar ya, penggunaan kamar bisa diperkirakan juga gitu. Paling kalau misalnya dia cuma pasang penerangan biasa, pakai laptop gitu kan, terus kulkas bersama apa itu bisa diperkirakan ya, segitu-gitu aja tiap bulan. Ada yang sampai bawa rice cooker gitu segala nggak ke kamar, sama rice cooker gitu ke kamar? Ada yang sampai bawa rice cooker? Gimana Pak Santi? Ada yang sampai bawa rice cooker gitu ke kamar? Atau dilarang? Karena khawatir ya itu. Oke, sebetulnya rice cooker sih kita sediain di dapur, jadi pada di dapur aja buat masaknya. Paling mereka kayak punya wadah sendiri gitu. Kayaknya pada nggak pada masak di dalam kamar. Ya, itu disediakan dapur ya. Ya, betul. Disediakan dapur, kemudian ada ruang makan gitu ya. Ya, ada ruang duduk, bisa ruang duduk bisa kalau mau dipakai makan bisa gitu. Tapi kebanyakan kayaknya makan di kamar masing-masing sih kalau sekarang. Iya. Beda ya antara pas pandemi sama sebelumnya ya. Ya betul, itu juga si dapur juga tadinya saya bikin dapur tuh basa-basi aja gitu, karena kalau saya pikir ya kayak anak kos mah masak Indomie aja mungkin, terus apalagi GoFood aja sekarang gitu. Dan ternyata begitu pas awal-awal memang dapur kompor satu tungku, terus kulkas kecil, itu kulkas juga kosong gitu, kayak sekian lama tuh kulkas kosong aja, ini kulkas nyala gitu ya listriknya tapi nggak ada isinya. Dan mereka biasanya makan di kantor gitu ya buat yang kerja, sama makan ya gitu paling beli makanan online. Tiba-tiba begitu zaman PSBB segala macam itu kulkas langsung tiba-tiba penuh, bener-bener penuh banget sampai melimpah ruah, padahal isinya cuma 3 orang waktu itu. Waktu itu awalnya masih 3 orang, terus bawa adiknya jadi berempat, itu kulkas akhirnya penuh. Dan dapur jadi kepake terus, gas jadi cepet habisnya, tadinya kan gitu udah, jadi kita udah termasuk gas, termasuk air minum gitu kan, kulkas tiba-tiba kulkas jadi penuh, gas jadi cepet habis, air juga jadi cepet habis, tapi ya udah gitu, jadi udah diantisipasi aja udah, karena kita udah bilang itu include ya, jadi ya udah gitu include. Tadinya kan kayak gas tuh berbulan-bulan gitu habisnya. Jadi lebih cepat. Gitu. Saya nggak tahu kalau apakah ini cenderungannya karena kosan perempuan semua gitu, apa jadi hobi masak, nggak tahu kalau di kosan cowok kayak gimana. Udah kos-kosan perempuan semua, kemudian terjadi pandemi, jadi seperti itu yang terjadi ya. Kita sampai ganti kulkas, akhirnya saya tukar sama kulkas di rumah yang besar gitu, dan itu pun penuh. Semuanya top. Iya. Jadi itu kecenderungan benar-benar sih perilaku berbeda banget ya begitu pandemi. Jadi ruang makan juga jadi lebih sering dipakai juga ya? Enggak juga sih, kalau ruang makan lebih sering makan di kamar malah. Gitu. Kalau dulu juga kadang-kadang, jadi kadang-kadang kayaknya, kadang-kadang ada yang masak terus kayak ngajak temennya yuk makan, gitu. Kadang-kadang suka makan gitu. Tapi sekarang kayaknya jarang juga sih ada dipakai ruang bersamanya. Oh, jadi nggak kayak masak bersama terus udah gitu makan bersama di ruang makan gitu antar penghuni kos-kosan nggak ya? Cenderung. Atau mungkin karakternya karena karyawan juga gitu, jadi lebih individual juga gitu ya, mereka kayak ya seperlunya aja mungkin bersosialisasinya, nggak terlalu suka ngumpul sama temen kosannya kayaknya sih, nggak tahu juga. Pergi pagi pulang sore hampir malam gitu kali ya kalau kondisi biasa ya? Ya kalau pas ngantor gitu. Begitu WFA ya diam aja di kamar, nge-zoom lah gitu.
Kalau mahasiswa mungkin lebih atau mahasiswi mungkin lebih kebersamaannya lebih tinggi ya daripada kalau Kayaknya. karyawan-karyawati Mungkin kalau ya. kosan mahasiswa tuh mereka lebih nggak tahu lebih suka bersosialisasi mungkin gitu. Mungkin ada juga acara main sama kosan gitu. Saya nggak tahu nih apakah harusnya dikondisikan, tapi kan sekarang malas juga mau bersosialisasi apapun gitu, jadi ya biarin aja. Maksudnya kitanya juga nggak, dari pemilik kos juga nggak mengkondisikan mereka harus gimana juga gitu. Yang penting mereka saling tahu gitu. Kan kamar kita juga ya terbuka lah gitu, open, bisa saling lihat kalau ada apa-apa gitu, bisa saling tahu gampang, nggak yang tertutup. Kadang-kadang kan adalah tahu-tahu ada yang sakit gitu, temennya nggak tahu atau apa, nggak sampai gitu juga. Iya, itu kejadian kemarin ya di mahasiswa ITB gitu ya. Nah, kayak Ya, gitu kan ada beberapa kali ya. Iya. Temennya Jadi nggak memang tahu ya, sekosan tuh nggak tahu di dalam udah sakit, udah meninggal atau apa. Ya mudah-mudahan nggak akan terjadi aja. iya. Iya itu. Terus ini yang lain kalau mau ini nanya langsung aja ya. Iya, ini cerita-cerita Jadi yang sebetulnya yang teman-teman ini perlukan pada saat mendesain. Udah segimana ya ngedesainnya? Tornya udah ada kan ya? Udah ada sekarang terus itu ya bikin konsep atau gimana? Ya mereka masih dalam tahap harus mematangkan kajian bisnisnya gitu. Malah ya. Jadi seperti tadi ya target konsumennya mau apa, apakah mahasiswa saja atau mahasiswi saja atau mau campur, kan ada juga yang campur ya. Tapi kebanyakan memang kalau dilihat perbandingannya banyak kan sepertinya mahasiswa-mahasiswi gitu beda sendiri gitu ya, atau nggak campur gitu laki perempuan ya. Kalau di sana gimana di tempatnya Bu Mala? Kebanyakan campur atau satu gender? Kayaknya sih ada yang campur ya, tapi kayaknya kebanyakan cewek-cewek cowok-cowok ya, perisah perempuan kosan laki-laki kayaknya kalau tetangga-tetangga. Kalau nggak salah sih. Karena kalau kosan campur itu kan sebaiknya yang privasinya lebih, misalnya ya kayak kamar mandi di dalam gitu. Cuman kalau untuk di daerah sini yang bisa bikin kamar dengan kamar mandi dalam itu kan space-nya cukup besar ya, jadi kayaknya ada beberapa aja gitu, nggak semua. Kalau yang misalnya kamar mandi di luar, biasanya sih ya segmen per gender aja gitu. Lebih enak. Lebih enak ya. Ya, terus juga kadang lebih nyaman juga ya. Kadang ada yang mencari memang kamar mandi di luar gitu ya, karena ya ternyata seperti itu gitu. Dulu saya kira ya yang by the way yang saya bikin ini kamar mandi di luar. Jadi kita nggak bikin kamar-kamar. Kenapa? Sebetulnya ya ini kan tergantung request dari owner tentunya gitu. Kalau yang saya ini memang kita bikin kamar-kamar kosan, tapi juga nggak pingin selamanya jadi kosan gitu. Siapa tahu suatu saat berubah fungsi gitu. Jadi bisa aja jadi rumah keluarga saja, bisa jadi kantor mungkin gitu. Karena di sini juga kebetulan banyak rumah yang convert jadi kantor gitu. Nah, kalaupun jadi kantor masih bisa gitu. Kalau jadi kantor tapi kamar-kamar berkamar mandi kan nggak mungkin gitu. Kalau kamar dengan kamar mandi masing-masing itu udah jelas kos-kosan, udah jelas hotel, udah jelas gitu ya gitu. Jadi masih membayangkan bahwa ini bisa fleksibel gitu. Jadi makanya desainnya seperti itu. Nah, cuman memang makanya ketika kita membuat kamar mandi luar ya kita harus memikirkan gimana privasinya supaya nyaman penggunanya dan juga kepadatan penghuninya. Jangan sampai rebutan, jangan sampai ngantri. Nah, seperti itu. Dan memang harus lebih sering menjaga kebersihannya dari pengelola kosnya. Jangan sampai ada yang jadi nggak nyaman gara-gara temennya ada yang kurang kebersihannya atau gimana. Nah, itu harus lebih sering dikontrol. Gitu sih. Tapi kenyataannya ya pada oke-oke aja gitu. Tadinya juga kirain kan, wah ini trennya kalau orang sekarang kan kayaknya kosan harus yang privasi banget, kamar gini-gini gitu. Ya, karena mungkin alhamdulillah bagi yang ngekos dianggap cukup proporsional gitu dengan fasilitas yang ada dan harga yang ada mungkin gitu. Jadi mereka oke aja. Itu sih, jadi memang tergantung banget, maksudnya bisa macam-macam sih konsekuensinya ketika kita memutuskan ruangan seperti ini gitu ya.
Itu per kamar Terus juga naiknya berapa ya perbandingannya ya? Antara gimana? jumlah kamar mandi, perbandingan antara jumlah kamar mandi sama jumlah kamar kok sebaiknya berdasarkan pengalaman gitu ya, sebaiknya berapa banding berapa gitu ya? Kayaknya sih baiknya 3 orang per 1 kamar mandi. Tuh, 3 orang per kamar mandi. Ada juga yang waktu itu bilang dipisah gitu ya, ada yang kloset aja, ada yang kamar mandi aja. Tapi karena satu dan lain hal yang kita desain akhirnya jadinya ya kamar mandi aja, termasuk kloset, termasuk shower gitu. Jadi 3 orang per 1 kamar mandi. Hanya kan 3 kamar gitu sebetulnya, 3 kamar per 1 kamar mandi, kamar per 1 kamar mandi. Nah, ketika ada yang 1 kamar 2 orang, kan akhirnya jadi lebih tinggi gitu. Ini harus hati-hati juga. Jadi untungnya pada saat ada yang 1 kamar 2 orang itu kamar keseluruhan juga nggak penuh. Jadi kan di atas 3 1 kamar mandi, di bawah 3 1 kamar mandi. Kenyataannya ketika yang di atas itu ada yang 4 orang, tapi di bawah cuma 1 orang atau 2 orang gitu. Jadi ya kalaupun di atas lagi penuh, urgent berkamar mandi bisa ke bawah gitu. Jadi pas waktu itu secara keseluruhan. Cuman kalau semua kamar dihuni 2 orang ya nggak bisa, pasti jadi crowded banget gitu. Itu nggak boleh juga. Jadi waktu itu kita ya udah ini nggak apa-apa 2 orang gitu. Ya kasarannya kan kalau dari segi pemilik kan ya boleh 2 orang jadi bayar tambahan kan menguntungkan gitu sebetulnya. Tapi nyatanya wah harus dibatasi nih, paling yang pernah paling penuh di sini tuh jadi 7 orang gitu. Jadi satu kosan ini jadi 7 orang kan. Semua kamar penuh dan ada yang berdua jadi total 7. Nah, kayaknya kalau lebih dari itu nggak bisa deh, harus dibatasi. Kalau ada lagi yang mau sekamar 2 orang nggak boleh sementara harus pilih-pilih. Jadi beruntung aja yang misalnya udah duluan ya gitu. Bawa adiknya atau ada satu lagi mau bawa adiknya, aduh maaf nggak bisa. Iya. Beda nggak ya antara laki perempuan? Kalau kos-kosan laki, kos-kosan perempuan untuk antrian kamar mandi kayaknya beda ya. Nah itu nggak tahu ya. Kalau cowok suka buang-buang puntung rokok, buang-buang puntung rokok di kloset. Atau perempuan lebih lama gitu di dalam kamar mandi, jadi antriannya lebih panjang gitu ya. Bisa jadi juga gitu. Terus terkait ini juga ya, terkait ruang servis tuh untuk tempat cuci sama jemur, apakah kalau perempuan, kos-kosan perempuan harus lebih luas atau gimana? Kebetulan kalau di tempat saya sih memang space-nya mentok ya, jadi saya maksimalin aja gitu. Di saya bisa mungkin ada tempat jemur gitu. Tapi ya memang kalau pada saat mereka habis nyuci, jemur kan, bajunya tuh banyak, kadang ada yang panjang-panjang, kerudung, segala macam kan gitu. Sepertinya memang kalau kosan cewek akan menghabiskan lebih banyak space jemuran gitu. Mungkin kalau cowok-cowok ya paling jaket, kaos itu memang lumayan penuh gitu. Jadi mereka juga harus rada-rada menenggang kalau lagi ada orang, kalau udah kering harus cepet-cepet angkut juga gitu. Kalau semuanya ngejemur di saat yang bersamaan juga kayaknya bakal penuh kondisinya. Ya kalau bisa ada space yang lebih lega lebih baik sih. Ya, enak bisa ngejemur sampai juga atau apa mungkin. Itu kayaknya bisa jadi pertimbangan pembedaannya ya. Terus di dak atas ya untuk jemuran ya diletakkannya? Nggak, jadi di lantai 2, jadi nggak ada dak tersendiri jemur gitu. Jadi di dak itu tapi di belakang nyempil di bagian rumah gitu. Ya dibuat khusus sih, dibuat ada gantungan khusus gitu, tapi nggak terlalu besar gitu. Jadi memang hanya bisa ngejemur sejajaran aja. Punten ini kepotong sebentar, anak masuk. Ya. Terus kalau ruang bersama itu gimana tuh penggunaannya? Ternyata kan disediakan ruang bersama ya? Ruang bersama tuh ada. Ruang bersama ada. Ya kalau mau duduk-duduk di situ bisa. Cuman kalau saya lihat sih jarang diisi gitu. Kayaknya kebanyakan pada di dalam kamar. Mungkin karena kamarnya cukup besar ukurannya, jadi lebih banyak yang bisa dilakukan di kamar. Jadi lumayan betah di dalam gitu kayaknya ya. Kayak saya nggak terlalu. Jadi kayak ya kan ada yang memang sediakan ada ruang bersama, ada TV apa gitu ya. Sekarang juga enggak sih, pada nonton YouTube di dalam aja mungkin kalau buat gitu. Kayaknya sekarang lebih banyak fasilitas yang bisa membuat orang lebih individual nggak sih, kan itu bersosialisasi juga gampang. Kadang mungkin gitu sama kamar sebelah, kalaupun ada perlu chatting aja mungkin ya gitu.
kayak saya juga kan kalau sekarang sama keluarga kadang di rumah dalam satu ada kakak saya atau ibu saya di ruang mana atau siapa di ruang mana malas chatting. gerak kan chatting aja gitu. Gitu ada kondisi-kondisi seperti itu mungkin sekarang. Jadi yang lain gimana nih? Gitu juga nggak di rumah? Ini kalau nggak ada suaranya ya, dipersilahkan ya kalau mau nanya-nanya gitu. Ada yang mau bertanya nggak? Mau nanya, Bu. Ya. Yang parkir itu apakah ada yang menggunakan mobil, Bu? Apa gimana? Parkir mayoritas nggak ada yang bawa mobil, nggak ada yang bawa motor, cuman tapi jalan apa pertama pada saat pindahan aja gitu, paling nggak penting mobil masuk bisa parkir pada saat pindahan gitu. Terus sekarang jadinya kadang ada yang temporer aja gitu, ada yang lagi bawa keluarganya gitu terus bawa mobil. Jadi kalau kita catatnya sih ya fasilitas mobil temporer, karena kalau semua parkir full penuh. Jadi sekarang kebetulan lagi ada yang pakai parkirnya gitu. Cuma satu mobil sih parkir, jadi cuma parkir satu mobil, motor bisa 4 atau 5 gitu kalau yang didesainnya. Sekarang lagi ada yang pakai gitu, tapi temporer aja kayaknya. Nanti kalau si ibunya udah pulang mungkin nggak pakai mobil lagi gitu. Makasih, Bu. Ya, makasih Balkis pertanyaannya. Ya, itu berarti kalau parkir juga kan dipengaruhi sama tipe jalan di depannya ya. Iya, Bu Mala ya. Jalannya kan di juga sana kecil, cuma searah. Cuma searah ya? Berapa meter ya? Kurang lebih itu. 4 meter gitu kayaknya. Meter. Jadi memang yang ngekos di sana juga udah mempertimbangkan ya apa dia kemudahan atau kesulitan yang akan dia hadapi gitu dengan membawa kendaraan. Terus tadi juga terkait kalau dekat sama jalur angkot gitu. Jadi kalau orang yang niat ngangkot pun gampang gitu. Saya juga dulu kuliah kan ngangkot terus. Kalau sekarang udah Gojek juga ya. Gojek juga bukan zona merah gitu. Gojek bebas berkeliaran ke tengah-tengah sini juga banyak yang jadi Gojek. Jadi ya gampang lah gitu Pak. Iya, kebetulan ini juga lahannya ada dua lahan perencanaan gitu ya. Jadi ada yang memang dia lahan pertama itu sulit diakses mobil ya, atau gimana nih? Yang lahan pertama, siapa yang di lahan pertama? Kecil, karena kecil jalannya. Karena ya jalannya lebih kecil daripada lahan kedua ya. Ya, kalau lahan kedua, ya, halo? Iya, lahan pertama, mau konfirmasi aja, habis Ibu waktu kemarin udah analisis aja, ternyata lahan pertama bisa masuk mobil juga, soalnya kondisi tapaknya sekarang itu emang buat parkir umum gitu, Bu, jadi mungkin emang bisa buat mobil. Dan kemarin udah coba ngukur ke lahannya itu lebarnya, paling besarnya itu ada 4 meter gitu bisa masuk mobil. Jalannya ya bisa jalannya 4 meter jalur ya. Oke. Hampir mirip berarti ya kondisinya ya dengan di Giringsing ya berarti. Ya kalau jalannya kecil berarti pagar masuknya yang harus agak lebar biar gampang manuver. Iya. Kalau misalnya tentunya nggak apa-apa, nggak masalah sih. Ya itu harus dipertimbangkan ya. Terus apa? Tadi udah ukuran kamar mandi ya. Terus waktu menentukan fasilitas itu ya dikira-kira aja atau survei pasar? Maksudnya Bu Mala ngelihat juga sekitar fasilitas apa sih yang disediakan gitu di kos-kosan lain. Survei juga secara nggak langsung. Tapi kadang ya nanya temen juga, nanya pengalaman, nanya tetangga juga beberapa gitu. Dan sekarang tergabung di ini ya Mamikos itu ya, jadi ngiklanin juga di Mamikos ya. Ya sekarang juga ya apa-apa online juga ya. Kalau dulu kan tempel di rumah gitu, terima kos, orang kebanyakan survei, datang lihat-lihat gitu. Kalau sekarang kayaknya ya udah pada pakai aplikasi juga gitu, ternyata cukup memudahkan baik bagi pemilik kos maupun mencari kos gitu.
nggak usah survei, bisa ngebanding-bandingin ya tanpa survei langsung keliling gitu kayaknya. Udah lengkap ya, ada fasilitas juga ya di situ ya. Fasilitas, jumlah kamar, ukuran kamar, terus foto-fotonya gitu ya. Kalau ini diinformasikan juga nggak ya, kayak sudah kosong berapa sama, kalau hotel-hotel seperti itu ya, kamar yang kosong ada berapa, kalau ini Iya, ya betul. seperti itu juga ya. Ya. Terus bahkan ada fotografer ininya ya, apa? Ada jasa fotografer khusus dari Mami Kosnya ya. Iya betul, ya itu juga layanan mereka juga. Itu kita juga pernah difotoin gratis gitu. Bantuin lumayan kan, lumayan bagus juga fotografer. Cuman itu juga waktu awal-awal banget. Jadi belakangan udah kita update juga sih foto-fotonya karena ada beberapa perubahan gitu. Cuman pas awal itu ya lumayan membantu juga, mereka bikinin foto, bikinin video. Dan ya nggak harus berhubungan langsung sama banyak orang ya, jadinya enaknya yang survei ya chatting-chatting aja dulu gitu kan. Begitu yang serius mungkin baru benar-benar survei. Kebanyakan sih dari ngelihat situ langsung booking sih kebanyakan. Langsung booking, nggak udah cukup gitu kali ya informasinya dari situ, udah bisa langsung memutuskan atau gimana, kebanyakan gitu. Ada request gitu nggak ya? Mungkin saya inginnya kamarnya ada kamar yang seperti ini atau yang kayak seperti kemarin ada yang penyanyi itu. Jadi kayaknya nggak sih, jarang sih yang punya request khusus, kebanyakan sih umum-umum aja. Terus juga paling yang pernah profesi agak unik bilang sih cuman yang itu, yang penyanyi itu nanya sama waktu itu ada makeup artist, karena ada makeup artist tapi nggak jadi sih. Makeup artist kenapa? Ya maksudnya waktu itu pernah nanya-nanya tapi nggak jadi, sayangnya. Kalau yang penyanyi itu minta kamar yang kedap suara gitu ya? Iya, nah itu kan, waduh, ini kasihan juga nih, dia harus nyari yang khusus karena kita nggak kedap suara banget. Iya. Karena ini ya, kan banyak jendela ya di. Iya. Memang kalau ya dia juga harus nyari yang benar-benar khusus itu kalau banyak. Iya. Terus ada yang mau nanya lagi nggak yang lain? Saya Bu mau nanya. Ya, Mei. Tadi kan kalau saya dengar awalnya di state-nya awalnya mau buat mahasiswa juga kosannya Bu, tapi ternyata banyak yang datangnya karyawati gitu. Ada perbedaan yang signifikan gitu nggak Bu, kayak buat fasilitasnya kan awalnya ditargetinnya buat mahasiswa. Kalau secara perubahan fasilitas sih mungkin enggak ada perubahan, mungkin kemungkinan sih sama-sama aja kalau dari segi fasilitas ya. Cuman salah satu perbedaan jadi kan untuk beberapa lama kita ini karyawati ya kebanyakan. Nah pada suatu hari ada yang mahasiswa yang masuk tapi magang. Jadi dia masih mahasiswa, tapi dia masuk ke sini tuh karena magang. Jadi waktu pandemi ini kayaknya kebanyakan kalau mahasiswa pada mudik ke rumah orang tua. Tapi karena mahasiswi ya, perempuan ya. Iya, mahasiswa kebanyakan. Nah dia datang karena memang mau magang. Jadi di kantornya karena magang mungkin ada jadwal ngantor segala macam. Nah terus yang si penghuni kos yang lama itu banyak komplain terhadap si yang baru ini. Pertama, dia itu dianggap berisik, kayaknya suka teleponan. Terus belakangan dia ngajak temennya, jadi dia ngajak temennya juga ngekos di situ, ada kamar belakang kosong. Nah, si dua orang ini sesama mahasiswi nih gitu ya, kayaknya rame gitu, mereka tuh suka panggil-panggilan temen atau apa gitu. Terus ada anak kos kita yang lama yang komplain gitu, ini tolong dibilangin dong, ini jangan ribut, karena si yang orang-orang kerja ini kan mereka nge-zoom atau apa gitu kan gitu. Nah terus atau emang lagi pengen istirahat aja kayak pagi-pagi si anak-anak ini udah heboh gitu ya. Saya nggak tahu ya, mungkin kalau orang kerja kan lebih pingin tenang, lebih individual juga gitu. Nah si anak mahasiswa kan masih ramai, mungkin teleponnya kok masih sering curhat gitu. Saya juga nggak tahu awalnya gimana. Terus pernah dia bawa cowoknya ngobrol di depan. Jadi sebetulnya kalau untuk kita laki-laki itu nggak boleh masuk. Jadi paling di depan aja di teras. Nah
Di teras pun ngobrol rame gitu sampai malam waktu itu. Nah, itu juga dikomplain juga. Terus ya jangan, ya at least pelan-pelan lah atau gimana gitu. Terus terakhir ada juga yang sekamar berdua, anak mahasiswa juga, anak interior, lagi magang. Itu sih saya nggak pernah ada yang komplain sih, nggak tahu yang suka komplainnya udah pindah kayaknya ke Jakarta. Nah, cuman kalau saya lagi ke sana si anak dua ini, mereka kayaknya ngantor, tapi mungkin sering WFH juga apa gimana nggak ngerti. Tapi kalau pas lagi di kamar mereka berdua tuh suka ngobrol rame banget gitu. Nggak terlalu jelas juga ya ngobrolin apa, cuman rame gitu. Kalau saya lagi ke sana beberes atau apa gitu. Jadi kayaknya kalau yang orang kerja lebih anteng gitu. Si anak mahasiswa ini sekamar berdua lagi sama temennya kayaknya mau gosip wae, curhat wae gitu, lebih rame lah gitu. Kayaknya sih gitu ya salah satu perbedaan karakternya. Orang kerja mungkin lebih apalah beda gitu ininya. Iya. Menarik ini ya. Ternyata ada perbedaan perilaku yang terus nanti juga bisa ngaruh ke perbedaan ke desainnya ya. Kalau memang Ya, targetnya mungkin, apa harusnya gitu. lebih kedap suara mungkin kalau mahasiswa. Dan ada ruang Nah, kalau untuk mahasiswa. Kalau isinya mahasiswa semua mungkin cuek-cuek aja sesama rame gitu ya. Ini kan karena yang kerja pengen ketenangan gitu. Terus terus ini mau istirahat, mereka rame banget manggil-manggil temennya di kamar seberang gitu kan. Waduh gitu. Nah kayak gitu. Itu juga mereka kan WhatsApp gitu kalau komplain ke kita tuh. Jadi ya kita juga ini kita gimana negornya biar sama-sama enak. Kadang-kadang harus menengahi gitu juga ternyata. Berarti ada kalau untuk kos-kosan yang misalnya campur gitu ya ke karyawan sama mahasiswa, ya untuk yang mahasiswa mungkin perlu ada ruang bersama gitu ya, yang mungkin ada jarak dari kamar gitu ya, jadi supaya Ya, mereka bisa kan jadi, biasanya ngumpul-ngumpul seperti itu ya, ternyata perbedaannya karakter antara karyawan sama mahasiswa gitu ya. Kalau karyawan mungkin nggak banyak bawa teman-teman ke situ ya, waktunya habis bekerja gitu ya. Terus kalau weekend mungkin malah justru keluar kali ya, Ya sebetulnya sih gitu. Kalau pas lagi nggak pandemi kayaknya ya weekend sering keluar gitu. Waktu itu juga paling pernah yang ada temennya dateng buat masak-masak bareng. Jadi si temennya itu datang bawa belanjaan, terus mereka masak bareng. Terus si temennya yang suka datang itu akhirnya pindah juga ke kos kita bergabung. Nah, kalau yang si anak-anak mahasiswa ini juga pernah saya lihat juga kayaknya mereka ada yang ngajak teman mungkin sesama di tempat kafe. Jadi tempat kafenya itu deket dari kosan. Jadi memang jadi mereka bawa temen terus. Nah, kalau yang anak mahasiswa nih, saya kalau beberes sampah ya. Jadi sekarang kan semua orang masak, basically semua orang masak. Cuman saya nggak tahu pas kalau saya beberes sampah tuh kayaknya untuk kondisi sekarang lebih banyak makanan paketan yang dua gitu. Jadi saya juga ini kayaknya si anak kamar itu tuh yang masih jajan terus gitu. Kayaknya mereka masih lebih sering jajan yang si anak mahasiswa duaan ini. Jadi karena kelihatan apapun menunya tuh dua gitu. Jadi kayaknya beli bareng dua gitu. Kalau yang lain kan sendiri-sendiri nih sekarang sekamar, pasti entah macam-macam kotaknya gitu. Nah, mungkin itu juga masih belum terlalu rajin masak gitu. Mungkin kalau tahu sih, tapi kalau kita tahu ada juga yang udah hobi. Ada yang ini nggak jaga kosannya? Kalau yang jaga full nggak ada. Sekarang full buat kamar kosan. Cuman karena rumah kita deket aja, jadi kalau ada apa-apa kita juga bisa langsung sana. Tiap hari juga rutin pagi, siang, sore pasti ke sana ngecek atau beberes atau apa. Tapi nggak ada penjaga khusus, nggak ada. Soalnya ya ngemot sih. Kalau masih ada ruang sih mungkin bagusnya ada. Mungkin ada. Cuman mungkin kalau misalnya kosan yang isinya banyak kan biasanya harus yang jaga tuh kayak ya semi satpam ya. Jadi biasanya harusnya karyawan laki-laki gitu. Cuman berarti kan harus kepisah banget gitu. Kalau kita kan karena sangat intim gitu, sebetulnya ruangannya itu cenderung intim dan perempuan semua, jadi memang nggak enak. Kita juga ada yang bersih-bersih ya harus yang perempuan gitu, jarang banget. Paling kalau ada tukang mau masuk juga harus permisi dulu ya. Kita lagi ada mau perbaikan apa gitu, kan harus permisi. Semua. Yang bersih-bersih itu setengah hari gitu ya datangnya? Paling bersih-bersih juga setengah hari, paling juga seminggu sekali atau 2 kali sekarang tuh. Oh ya anak-anaknya sih juga cukup apik ngejaga kebersihan sih, jadi juga nggak terlalu harus sering-sering ada yang bersih-bersih khusus, ya alhamdulillah masih dijaga lah gitu kebersihannya. Paling yang harus dikontrol itu sampah, harus buang tiap hari ya, itu juga penting kali ya manajemen sampah itu.
karena kan sekarang idealnya tempat sampah itu harus pemisahan ya, sampah organik, anorganik. Kalau lebih bagus lagi kalau bisa dipisah lebih banyak. Dan itu akan sangat menghabiskan space ternyata. Jadi ketika kita bilang pisahin sampah gitu ya, sampah organik di sini, tapi sampah packaging kan sekarang banyak banget tuh gitu. Dan itu ternyata udah disuruh pisahin karung, pisahin apa, akhirnya dia menghabiskan space banyak dan agak-agak berantakan juga gitu. Jadi idealnya kalau bagus ada satu area servis, satu area apa untuk kayak pemisahan sampah. Itu bagus gitu. Sampah organik digimanain, apakah di keranjang Takakura atau ada komposter apa sesuatu gitu. Sampah anorganiknya harus punya space yang cukup besar. Iya. Biar enggak malah mengganggu kan, kelihatan sampahnya dipisah-pisah tapi malah bertebaran. Sekarang buat saya itu masih masalah, masih belum solve gitu. Jadi kardus-kardus tuh pada bertumpuk-tumpuk. Karena sampah paket tuh banyak banget gitu sekarang, paket, kardus-kardusnya dan plastik-plastik wrappingnya itu, wah itu sangat gigantik lah volumenya. Ya kardus-kardus itu kan dikasih ke pemulung, tukang loak bisa gitu. Cuman kan pada saat sementara baru dipisahin itu cukup bertumpuk-tumpuk gitu. Berarti memang harus diperhatikan itu ya, tempat sampah sementaranya itu ya nanti di dalam rancangannya ya. Terutama terkait itu ya perilaku sekarang ya, pandemi apalagi banyak sekali tuh paket-paket ya. Semua dikirimi lewat paket gitu. Banyak banget. Makanan atau beli barang gitu ya, paketnya juga ya tadi di wrap sampai berapa. Oh ya, mengenai si paket ini juga, jadi ada yang waktu itu ada yang WFH, ada yang ngantor. Nah, si yang ngantor ini karena baru pindahan, kayaknya dia banyak beli barang, beli buat perlengkapan kosannya. Jadi bentar-bentar paket, terus yang lagi WFH ngambek kayak, saya jadi harus ngebukain paket terus, saya lagi ngejum segala macem gitu. Nah, pada saat itu akhirnya kita udah buatin kotak. Sekarang kalau paket, taruh kotak di luar aja yang cukup safe dan cukup muat gitu kan. Ya tiba-tiba pada suatu hari si paket ini udah bukan main-main lagi gitu, sehari itu bisa berapa paket datang, apalagi untuk berapa orang. Space-nya kayak apa itu, maksudnya dikasih space untuk paket? Kita bikin kotak aja, kotak digantung di dinding gitu, yang posisinya dekat sama pintu. Tapi memang si tukang paketnya harus masuk pagar dulu gitu. Dia kalau misalnya orangnya memang lagi nggak ada, waktu itu mereka sempat demo, jadi mereka tempel, jadi nggak tahu, mungkin dari dulu juga udah ada ya perpaketan, cuma kayak sekarang ini kosannya lagi penuh, terus ada anak baru yang kerjaannya mesen paket terus, gitu, sampai si orang yang tinggal di lantai bawah ini kan yang sering kena jadinya kan, datang-datang paket, ya akhirnya dia yang harus ngebukain gitu, terus sampai akhirnya dia tempel di tembok luar, paket taruh di sini, di kursi doang, gitu, di kursi teras doang. Tapi kan jadinya nggak aman kan, jadi ke ekspor, kita buatin kotak gitu. Jadi memang kita juga ada nambah keran juga di luar, gitu. Sebetulnya sih bisa buat keran taman juga, tapi bisa buat cuci tangan gitu. Jadi itu juga pas pandemi juga ada tambahan taman seperti itu. Jadi itu untuk paket, mungkin termasuk buat makanan juga ya. Kalau bisa mah dipisahin gitu, yang paket barang sama paket makanan, kalau bisa dipisahin. Kemarin sih kita, kalau makanan mungkin orangnya udah nungguin kan, lebih stay gitu. Tapi kalau paket barang kan entah kapan datangnya nggak ada. Ya. Yang bener lah, kalau itu juga kan ya baru zaman-zaman sekarang aja seperti itu. Iya, kondisinya ya. Ya, menarik ini ya. Jadi memang harus diperhatikan ya lokasi adanya tempat untuk penyimpanan itu ya, penyimpanan paket. Nah, itu hanya kotak aja tapi nggak dikunci gitu ya, So far sih enggak. Jadi ya diharapkan nggak terlalu lama berada di situ. Ya kalau ada orang yang idealnya mungkin bagusnya lebih bagus dikunci sih, diisi aja ya ada orang masuknya. Jadi masing-masing pemilik kamar punya kunci gitu ya. Tapi nanti si tukang paketnya nggak bisa buka. Atau pakai harusnya diplungin gitu, plung gitu ya baru dibuka. Kalau bisa didesain lebih ideal. Sekarang kayak cuma pintu doang, lemari doang. Iya. Kayak kotak pos aja harusnya ya. Barang fragile mungkin agak-agak bahaya juga ya. Ada juga sih kadang yang ternyata gede nggak muat, akhirnya yang nggak muat tuh ya ditaruh di kursi juga ujung-ujungnya. Ya kalau jadi ya mungkin kalau bagus juga gitu dari awal didesain di mana posisinya dan yang terintegrasi juga desainnya. Nah, terkait ini pandemi juga kan di tornya kita diharapkan juga si kos-kosannya itu bisa digunakan untuk isoman. Berarti kalau isoman itu kan berarti kamar mandinya harus di dalam gitu ya?
Ya, betul sih, sebaiknya gitu kalau memang. Jadi harus dipertimbangkan adanya unit yang kamar mandi dalam gitu ya. Karena kan nggak bisa nyampur ya, untuk kalau yang isoman tuh nggak bisa nyampur peralatan makan, nggak bisa nyampur kamar mandi ya. Itu harus. Ya, betul. Kalau Terus misalnya itu bisa sama aspek pencahayaan alami sama penghawaan yang baik gitu ya berarti ke unitnya. Kalau ini kan ini terkait pencahayaan sama penghawaan alami ya. Kalau di lahan yang memang sempit, gitu, kecil-kecil, itu otomatis jadi challenging juga ya. Iya betul. Ujung-ujungnya ya itu akan selalu jadi masalah sih buat arsitek mematuhi bisnis ini memang selalu berbenturan gitu. Karena kalau dari segi bisnis si pemilik kosan kan pasti kita pengennya kamarnya sebanyak mungkin gitu. Banyak mungkin penghuni segala macam. Padahal kan menurut peraturan, baik peraturan maupun idealisme desain juga nggak bisa gitu, harus terbatas, harus ada kepadatan maksimal, harus ada ruang sirkulasi udara segala macam gitu. Padahal orang kan ngerasa ini lahan-lahan saya gitu kan, saya bisa bikin kamar sepenuh-penuhnya saya mau gitu. Padahal kenapa ada peraturan sempadan bangunan, kenapa ada peraturan KDB-KDH itu sebetulnya kalau kita patuhi untuk kenyamanan kita juga, gitu kan kita lebih enak kalau ada ruang hijau. Tapi ruang hijau itu nggak menghasilkan rupiah gitu, itu akan selalu jadi masalah gitu. Apakah bisa kita cukup dengan tetap ada ruang hijau, tetap ada ruang ini itu, tapi ya tetap untung gitu ya. Bisa cukup menguntungkan gitu ruang yang dikomersilkannya, itu akan selalu menjadi masalah sih memang. Karena terkadang juga orang mau cari kos-kosan juga seringkali lihat faktor itu juga ya, penghijauannya gimana gitu kan ya. Ya mungkin ada juga yang perlu kenyamanan itu. Yang nyaman gitu dan mungkin juga bersedia bayar lebih gitu untuk suatu tempat kos yang lebih nyaman gitu ya. Kalau kayak di aplikasi Mami Kos itu juga ada sih checklist fasilitas tuh taman gitu. Taman dan jendela itu ada checklist juga. Kalau misalnya memang yang pengen cari taman mungkin bisa memperhatikan itu ada apa enggak. Gitu. Berarti checklist itu bisa jadi tolok ukur juga kita ya ketika kita lihat di Mami Kos. Oh ternyata ini loh dari checklist itu kita bisa lihat prioritas dari kalau orang cari kos-kosan dengan harga sekian yang dia harapkan apa gitu ya. Ya bisa jadi perbandingan juga. Tapi kalau yang sekarang kondisinya single loaded kan ya kalau yang Bu Mala ya. Iya. Jadi penghawaan pencahayaan alami juga bisa masuk ke kamar dengan baik ya. Walaupun ada ini juga ya, terkait privasi kebisingan gitu gimana Bu Mala? Terkait dengan ini juga ruang perletakannya dengan ruang servis gitu. Mau diliatin nggak gambarnya? Oh ya boleh. Sambil diliatin aja ya, biar kebayang mana ya. Nah. Jadi ini saya nggak tahu gambar lengkapnya di mana, ini terakhir denah tuh seperti ini. Jadi ini lantai 1, ini lantai 2, jadi standar tuh ini ada 3 kamar mandi, area cuci, ini tangga gitu. Nah, roof garden ini sebetulnya ini yang jadi ruang bersama. Jadi kalau dulu di lantai bawah ini ada 1 kamar sama 1 kamar besar. Jadi tadi kita apakah kita masih mau sewakan kamar besar, ternyata nggak ada yang mau. Oh ini juga salah satu hal masalah pemilihan ini juga ya. Jadi kamar segini ini kan ukurannya ini tuh 3,4 kali 3,6. Lebih sih malah kayak 3,7 gitu sih sampai dindingnya. Ini tuh udah cenderung besar buat standar kan. Nah, si kamar besar ini kita harapkan kalau ada yang mau berdua di kamar yang besar ini aja gitu. Atau siapa tahu ada yang mau super nyaman di kamar gede ini, ternyata nggak ada yang mau karena harganya juga jadi lebih tinggi lagi gitu. Orang nggak mencari, jadi ada titik tengahnya lah mungkinnya orang walaupun mahal tapi enak gede ternyata orang nggak mau juga gitu. Murah tapi sempit nggak mau juga gitu. Jadi sepertinya kondisi yang sekarang ini tengah-tengah yang dianggap cukup nyaman dan cukup proporsional so far ini gitu dengan ukuran kamar segini ini gitu. Nah,
Terus cuman karena kamar ini cukup besar gitu, makanya ini kan cuma 6 meter gitu. Ya ini si ruang servis ini di sini gitu, nyempel agak terlalu berhadapan sama kamar yang ini sebetulnya. Gitu. Jadi ya istilahnya kalau ada yang ribut heboh sendiri masak di sini, sebetulnya ini agak keganggu gitu. Tapi so far sih kayaknya masih tahap oke ya, nggak terlalu jadi masalah gitu. Sepertinya di sini happy aja. Karena untuk yang kamar belakang ini dia punya kelebihan, dia lebih terang, dia punya dua ini lebih cross gitu. Ini ada berangkang gitu. Jadi sirkulasinya cross, di sini tuh terang, lumayan nyaman dari sisi kamarnya. Cuman dia memang di pojok aja, mungkin deket kamar mandi gitu kan, mungkin lebih nyaman juga buat dia. Nah, si kamar depan ini terakhirnya kita partisi sebetulnya. Jadi kamar depan ini kita partisi, akhirnya jadi satu kamar standar sama satu kamar kecil. Ini jadinya kamar kecil karena yang denah atas ini dia lebih maju. Aslinya 3750 sih sebenarnya, bersihnya 3,6. Jadi kalau yang si lantai bawah tuh dia segini, cuman setengahnya ini gitu ya. Jadi lebih nggak lebih sih, lebih dari setengahnya, dia 2,4 meter gitu. Nah, jadi lebih kecil gitu. Nah, untuk di kamar di lantai 2 ini kan tangga ya. Nah, area cuci itu di sini di depan kamar yang ini. Jadi gangguan buat kamar ini ya ini keramaian mesin cuci gitu. Jadi ujung-ujungnya kita buat peraturan aja, jangan terlalu pagi, jangan terlalu malam. Karena ini kalau mesin cucinya sih sebetulnya nggak terlalu berisik, tapi mungkin rompiang ember atau apanya itu kan ternyata pernah ada yang merasa keganggu kayak jam 5, saya tuh masih pengen tidur, tapi udah ada yang nyuci. Nah itu pernah terjadi komplain seperti itu. Jadi kita bilang ya udahlah jam 6 lah gitu ya, start nyuci jam 6 gitu. Mungkin jam 6 kan semua orang harusnya udah bangun, udah beres gitu. Nah kalau jadi area cuci ini sebetulnya kalau misalnya ada space sih mendingan dia agak tertutup gitu, agak terpisah. Mungkin misalnya di belakang sini atau apa ya, kalau nggak mengganggu situasi ini. Jadi nggak terlalu bersih karena mesin cuci ya lumayan gitu. Jadi area servis harusnya itu. Nah sama kalau dapur sih tapi sebetulnya kadang kalau dapur menurut saya jangan terlalu tersembunyi karena jadi jadi males. Takutnya jadi malas atau kalau berantakan nggak terlalu kelihatan. Dapur sih sebaiknya agak di area yang lebih gampang diakses. Juga lebih gampang kelihatan kan kalau misalnya ada yang ngegosongin kompor atau apa gitu ya. Gitu. Terus juga sebetulnya sih saya juga kalau dapur sini kalau misalnya saya juga lagi datang saya juga jadi tahu ini lagi ada yang masak gitu. Jadi saya juga kan saya suka beberes sampah nih di sini gitu. Jadi misalnya lagi ada yang masak dulu jadi saya ngeberesin yang lain dulu, nggak beberes sampah atau apa gitu. Nah, di si ruang entrance ini ada rak sepatu. Jadi kita sediain rak sepatu buat masing-masing supaya orang-orang tuh nggak pada menebar-nebar sepatu di koridor. Jadi salah satu karakter kosan yang pernah saya lihat tuh dulu kosan teman kita Bu Santi si Rina. Dia itu bertumpuk sepatunya di koridor kan, berkotak-kotak karena kamarnya sangat sempit gitu. Kamarnya itu sempit kan, ngepas banget, ada kamar mandi dalam. Nah, di luar itu rak sepatu dan koleksi sepatunya tuh semua ditumpuk di luar ini gitu. Ya kalau koridornya sempit kan agak ganggu jadinya. Nah, koridor kita ini saya buat ini cuma 80 cm, jadi benar-benar pas-pasan orang lewat. Tapi karena sisi sini nggak ada dinding ya, jadi kan nggak sempit. Kalau dinding kiri kanan jangan sampai 80 cm, minimal 1,2. Nah, ini 80 cm karena di sini memang tangga gitu ya, tangga ke atas tapi nggak itu. Jadi di sini tuh bersih, paling cuma sandal aja gitu, sandal rumahnya, sepatu semua kita sediain rak sepatu gitu. Kalau misalnya sepatu mereka koleksinya lebih ya harus simpan di dalam kamar. Tempat sampah juga nggak ada, jadi si koridor itu bersih, nggak ada gantungan handuk, nggak ada sepatu-sepatu, dan nggak ada tempat sampah. Jadi tempat sampah pada di dalam aja mungkin gitu ya, habis itu dikeluarin. Jadi di kolong dapur ini ada tempat sampah. Cuman ya itu memang ini masih trouble ya, karena masih suka melimpah kalau kita nggak bener-bener keluarin tiap hari, cepat melimpahnya ini si sampah. Gitu. Jadi itu juga salah satu concern saya waktu itu, paling rasanya nggak pengen ya bertebaran gitu di sini. Handuk juga mungkin mereka jemur di sini atau jemur di kamar. Mungkin karena kamar segini agak cukup lega, mereka masih punya space untuk ngegantung handuk yang kena angin juga gitu. Karena sirkulasi udaranya masih lumayan gitu. Jadi nggak ada nyata-nyata handuk di sini. Nah, jemuran tuh hanya ini nih. Di sini ada gantungan jemuran sama di balkon ini. Sebetulnya sih lumayan sempit pada saat semua lagi pada ngegantung jemuran. Ya kalau si balkon bisa lebih besar atau masih bisa ada dak lagi di atas lebih lega memang. Pasti lebih enak. Tapi so far sih ya giliran aja kayaknya, kalau udah penuh bergelantungan, kalau udah kering dia cabut ya giliran yang lain segala macam. Cukup. Nah, ini sebetulnya kemarin tuh tempat-tempat ruang duduk ada di sini. Jadi dulu tuh kan
di sini nih sebenarnya ruang duduk, tapi kayaknya jarang kepake juga. Kadang-kadang mungkin mereka ada yang pakai, tapi sekarang udah kita convert jadi kamar akhirnya. Ini udah dibagi jadi kamar gitu. Ruang duduk paling di sini gitu. Tapi kelihatannya sekarang juga jarang dipakai. Lebih sering nonton di kamar. Ya ini kan karakternya. Gitu. Jadi memang area mesin cuci gitu ya bagusnya terpisah gitu. Area jemur kalau bisa lebih lega bagus, sama area sampah. Area sampah kalau misalnya tempat sampah juga mungkin kan enaknya di depan biar gampang keluar juga gitu. Tapi gimana di depan biar nggak ngeganggu pemandangan ya nanti gitu. Sekarang tuh gini, sekarang tuh di sini nih numpuk kardus-kardus di pojok depan, di pojok dekat pintu masuk ini numpuk kardus-kardus. Nggak tahu ya, nggak pintunya nggak mepet kayak gini sih, masih ada space sebenarnya. Nah di sini kardus-kardus bertumpuk. Nah itu agak-agak mengganggu so far nih. Jadi saya kalau nggak cepet-cepet dikeluarin, wah tumpukannya agak-agak cukup diganti. Nah di bawah tangga ini taman-tamanan sebetulnya. Jadi ini area space sampai ke atas ada void terbuka. Jadi udara sama cahaya masuk dari si void ini. Tamu di situ ya, tamu berarti di area itu ya, tamu ya. Tamu, kalau tamu tempat duduk-duduk tamu. Jadi jadinya di sini nih sekarang kan ini si teras ini juga nggak diisi motor kenyataannya. Jadi ini ketutup aja terus ada taruh kursi di sini. Jadi so far di sini aja si tamunya. Itu. Cuman ya memang baiknya sih dibuat lebih nyaman teras atau karena misalnya ya kayak gitu kan kalau kayak laki-laki nggak boleh masuk gitu. Nah, harusnya memang didesain lebih baik lagi untuk ruang duduknya. Sebetulnya si teras ini bisa dikonvert jadi ruang duduk, cuman ini satu lagi, ini juga tadinya kan ini teras buat motor gitu. Kita tuh tadinya air dari sumur di carport ini ada sumur, langsung naik ke toren atas, langsung disedot ke toren atas. Ternyata si sumurnya itu udah nggak bagus lah airnya. Akhirnya kita ganti jadi PDAM. Nah PDAM itu kita tampung dulu. Kita nggak bikin gronteng karena males gali-gali ya. Karena akhirnya di sini jadi ada toren. Jadi ini berkurang space motor ini karena nambah toren. Kalau bisa ada gronteng mungkin lebih bagus ya. Cuman ya udah males aja bongkar-bongkar lebih praktis ada toren. Cuman di sini ada toren ngejeblak gitu sih jadinya. Dan jadi area kucing gitu di sini. Nah, oh iya banyak ini kucingnya Bu Mala. Sampai berapa ekor Bu Mala? Iya jadi ya kucing itu juga jadi catatan bahwa kita ada kucing di halaman gitu ya. Jadi kucingnya nggak boleh masuk biar nggak ngeganggu orang, tapi di sini pada beredar. Paling mereka ada tempat-tempat ini. Gitu. Ya so far sih yang ngekos juga bukan kucing hater sih, malah suka ngasih makan gitu di luar. Nah jadi sementara ini di sini di depan teras carport ini yang jadi kalau kursi-kursi. Jadi yang nerima tamu ya di situ. Sementara ya. Kelihatannya sih jarang juga bawa tamu, nggak tahu kenapa, nggak tahu pada jomblo, nggak tahu pada ketemuan di luar atau gimana, tapi ada gitu 1-2 tuh ada kadang-kadang, tapi ya paling duduk di depan itu aja jadinya. Ya. Bagusnya sih dibuat ya gitu privasi ya, maksudnya orang rumah kalau misalnya ada tamu lawan jenis nggak perlu ngelihat cewek-cewek di dalamnya gitu ya, yang mungkin butuh privasi di dalam, tapi juga ada tempat duduk yang nyaman yang ya jangan yang tertutup juga gitu. Bagusnya sih memang idealnya kalau ada suatu teras buat ruang tamu yang lebih nyaman ya enak. Ya apalagi sekarang juga pandemi juga gitu kan, orang kayaknya lebih cocok kalau yang lega-lega gitu ya. Di tempat yang lebih terbuka kayaknya. Ya. Dan kebetulan juga kan memang ini lahan perancangannya lumayan luas ya, jadi bisa eksplor lebih banyak gitu ya. Ya seperti tadi harus diperhatikan ya ternyata terkait posisi dari ruang servis terhadap kamar gitu ya Bu Mala. Tadi juga dapur itu berarti kan harus diperhatikan juga sirkulasinya yang mudah untuk buang jalur buang sampah gitu ya. Kemudian pengawasan tadi jadi jangan sampai dia diletakkannya di tempat yang terpencil karena rentan terhadap itu ya kebakaran gitu ya. Kalau lupa matiin kompor gitu ya atau gasnya bocor, nah itu kan harus diperhatikan ya. Ada foto-fotonya nggak Mal, Bu Mala? Oh ya ada nanti. Bentar, ini kelihatan nggak ini? Kalau ini sih ngedesainin orang. Oh iya. Kelihatan nggak yang ini? Ya terlihat. Nah kalau ini juga beda karakternya karena memang maunya orangnya. Ini Bu Sabzi kemarin saya sempat ceritain. Jadi ini ada bagian rumah keluarganya, ada bagian kosannya di depan. Ya. Ada musola juga ya? Musola ini musola buat keluarga sih ini, bukan buat kosan. Jadi ini area belakangnya area privasi, ini kamar tidur.
Nah ini memang agak-agak aneh sih musola berbeling-beling, cuman waktu itu hasil desainnya jadinya begini. Ini dapur sama kamar mandi, pokoknya ini area klaster keluarga. Jadi masuk sama-sama dari gang ini, tapi dia ada area di belakang. Nah kamar kosnya ini berkamar mandi, punya kamar mandi sendiri satu-satu masing-masing. Memang ini nggak enak sebetulnya posisinya karena kan nggak punya sirkulasi langsung. Saya nggak tahu akhirnya mereka masang pakai exhaust apa gimana. Ini sih. Ya gitu, ini di atas mas full ya kos dapurnya itu mana ya dapurnya? Sebentar, ada kok dapur, kok ini nggak ada ya? 2 lantai. 2 lantai terus ada, ini ada, ini jemur, ini ruang jemur, saluran air sama ruang jemur ini sebetulnya juga sempit, ini cuma pembalokan. Tampaknya jadi begini. Terus saya lupa kok perasaan saya ada dapur ya. Dapurnya di kolong tangga apa gimana itu rada-rada nyempil lah ini kurang oke. Kan dapurnya nggak ada di kolong tangga gitu apa di mana? Ini juga tipe lahan yang sempit ya? Ini sebenarnya sempit nih. Ini 3x4, jadi kamarnya itu 3x4, tapi udah termasuk kamar mandi gitu. Jadi kan ya 3 kali 3 meter kurang jadinya bersihnya. Terus ini kekurangannya itu. Bu mau nanya, kalau misalnya ada kamar mandi dalam itu idealnya luasan kamarnya berapa? Kayaknya sih kalau bisa sih buat area kamarnya 3 kali 3 meter bersih kali ya kalau rada nyaman. Jadi kalau ada kamar mandi harusnya sih 4,5 meter gitu, 4,5 kali 4,5 mungkin atau 4,5 kali 4 sebetulnya sih idealnya. Cuman kebanyakan memang ya gini 3 kali 4 tapi termasuk kamar mandi gitu. Kayaknya kebanyakan ini kayak standar sih seginian. Cuman ini lumayan sempit sih jadinya hasilnya. Shower gitu ya di kamar mandinya ya. Terus juga ya itu gitu. Jadi kalau misalnya si airnya nggak bagus atau mampet atau apa itu kan jadi nggak nyaman di kamarnya sendiri gitu. Jadi bagusnya kalau di belakang ini ada ruang udara gitu, kalau masih ada space si kamar mandi ini masih punya. Kadang mungkin sempit tapi karena ada view atau apa kan nyaman-nyaman aja gitu. Tapi kalau misalnya agak gede tapi gelap, sumpah kan rasanya tetap nggak nyaman. Jadi pasti kombinasi itulah gitu yang harus diolah. Apakah walaupun ada kamar mandi dan kamar sempit, tapi kamar mandinya nggak sumpet, gitu masih ada pencahayaan udaranya cukup, pasti nyaman-nyaman aja. Nah, ini yang model gitu. Nah, cuman waktu itu ya memang keluarga saya kalau kita bikin kamar kosan, kamar mandi seperti yang pasti desain sini kan dia udah fix aja gitu ya, fix jadi kos-kosan aja. Ini juga udah jadi, waktu itu saya pernah dilihatin fotonya, cuman nggak tahu kemana, udah lama lupa nyimpennya di mana. Tahun berapa ini? Ini sih 2018 kalau nggak salah saya desainnya. Terus 2000, kalau nggak 2017 2018 gitu deh, lupa. Ada rumah si pemiliknya ya di belakang, jadi dia letakkannya di belakang gitu. Kenapa minta di belakang? Karena lebih private kali ya? Apa jadi lebih tenang gitu? Dan mungkin mereka lewat bisa sambil ngawasin, lewat ya lewat sini ya. Sambil ngawasin justru ya. Jadi kos-kosannya karena diletakkan di depan, jadi lebih terawasi dengan baik oleh pemiliknya gitu ya. Ini juga kalau dari segi si rumah ini sih lumayan ya, saya bisa berhasil bikin void di sini untuk pengendaraan gitu. Tapi paling yang kurang oke sih si kamar mandi ini. Kamar mandi ini kan mepet, kalau tetangganya udah full bangunan, kamar mandi kosannya yang nggak ini. Tapi si rumah keluarga ini masih lumayan. Ini saya nggak tahu jadinya. Kadang-kadang kan orang dipepetin aja gitu. Mudah-mudahan aja mereka tetap bikin void ini walaupun kecil, tapi ada pengudaran. Kalau orangnya rapih mah ya dibikin taman atau apanya bisa-bisa aja kan, sempit-sempit. Ini sih. Jadi keluarganya nggak tahu anaknya berapa atau gimana gitu. Tapi memang mintanya ada musola gini. Coba saya kiblatnya kemana ya, nggak tahu ke belakang atau ke kiri. Ini pemisahnya kan ada ruang private, ada yang lebih publik gitu ya. Berarti pemisahnya itu adalah tangga sama ruang tamu ya? Iya, di sini. Memisahkan ruang. Jadi kan ya.
Kenapa? Ini Bu juga Mala? anak kos, ini ruang tamu juga buat yang keluarga aja ya, yang kosan nggak ada Hmm. ruang bersama sih sebenarnya ini. Cuma Iya. saya lupa, perasaan saya ada gambar yang ada dapurnya gitu, nyempil-nyempil, tapi lupa apa di kolong tangga ini. Cuman kolong tangga nggak enak banget. Cuma nggak tahu gambarnya di mana. Iya. Biasanya dipisahinnya dalam bentuk apa ya, selain tadi tangga, mungkin ya pemisahannya dengan adanya ya, Jadi, jalur. kayaknya lebih ideal kalau orang mungkin lebih nyaman kalau si jalur masuk ini pun terpisah. Jadi gimana supaya si rumah owner bagian kelas yang buat owner kepisah tapi bisa memantau yang area publik, area kosannya gitu. Kalau ini kan masuknya benar-benar sama gitu kan, dan ini Ya, rumahnya karena lumayan keterbatasan. sempit sih. Lumayan Iya. sempit, ini kan papasan gitu kalau misalnya. Si pemilik punya jalur sendiri, buat yang kos jalur sendiri kayaknya lebih nyaman harusnya sih. Tapi gimana supaya bisa saling memantau juga gitu. Iya. Jangan, karena sebenarnya keamanan itu orang ingat banget dulu Pak Apep yang ngajarin gitu, kalau kriminalitas itu justru lebih akan terjadi ketika kita bikin pagar tinggi ketutup gitu. Malah begitu maling masuk Nggak kelihatan. nggak ada yang tahu kan. Dianya santai gitu ya malingnya. Kalau pagarnya biasa-biasa aja, justru kalau ada apa-apa, ada yang aneh-aneh di rumah itu malah lebih cepat ketahuan, yang malingnya juga rada segen gitu kan, wah ini rumahnya terbuka atau gimana. Jadi ya kombinasi antara itulah, gimana antara privasi sama keterbukaan yang untuk keamanan itu kayaknya harus dipertimbangkan. Iya. Begitu. Apalagi ya foto ya, ntar foto tuh mana yang proper ya fotonya ya. Ya, cukup challenging ya ini merancang di lahan sempit, itu latihannya benar-benar. Kalau berhasil di sana, untuk lahan yang lebih luas lebih mudah ya sepertinya ya. Ya, tapi pasti ada tantangan lain lagi juga gitu. Ya Karena sih. ternyata lahannya udah luas tapi ada apalah gitu. Tapi ternyata permintaan kamarnya lebih banyak gitu. Mungkin kan ujung-ujungnya wah jadi tricky juga gitu. Iya. Ini juga karakternya. Oh ya, silakan. Gak apa-apa Adam, silakan. Mau nanya kan, sekarang itu kan biasanya kosan tuh kan tipenya ada yang kayak model rumah sama ada yang kayak kontrak-kontrakan gitu Bu, yang kayak model-model gitu. Nah, itu kayak dua tipe itu ngaruh nggak ke kayak ke kebisingan antar kamarnya gitu, atau sebenarnya sama aja? Gimana yang kayak rumah sama kayak apa tadi, kontrakan? Yang kayak kontrakan, yang kayak kamar-kamar gitu Bu, berderet, jadi rumah deret-deret, iya. kayak rumah kamar deret-deret gitu ya? Iya, yang buka pintu langsung keluar gitu. Itu dua tipe itu ngaruh nggak Bu ke kebisingannya, atau sama aja kebisingan antar kamarnya? Kayaknya kalau yang langsung keluar, bising dari luar itu lumayan kerasa. Kalau misalnya masuk ke rumah dulu, terus baru ada kamar atau apa, itu lebih ini. Ini kebisingan antar kamar atau sama ruang luar? Kalau yang langsung keluar itu pasti kalau dekat sama jalan atau apa pasti lebih gampang masuk ke ramaian yang dari luarnya. Jadi di kosan yang di tempat saya juga, yang kamar paling depan itu dia paling enak karena dia punya view ke taman dari segi view. Tapi kalau lagi ada keramaian di jalan itu paling berisik, paling lebih enak yang di tengah gitu, karena dia punya jendela langsung sama ventilasi keluar itu lumayan. Kan saya ngerasain juga tuh, saya nyobain tidur di tiap kamar itu gitu kan, yang di depannya enak karena dia langsung punya view pohon gitu, view secara lebih bagus, tapi lebih keganggu kalau dari segi keributan. Ya kalau yang di belakang itu keganggu keributan yang nyuci itu kan, yang nyuci sama yang di dapur yang di belakang, tapi keributan dari jalan nggak nyampe ke belakang. Itu ya lumayan pengaruh. Justru nyamannya yang di tengah ya. Kamar yang paling favorit kayaknya yang banyak suka yang di tengah ya. Kalau favoritan sih nggak tahu juga, karena kan mereka kebanyakan pada mereka tuh ada yang mereka itu pada kebanyakan tuh booking langsung langsung ambil aja gitu. Langsung nggak ditunjukkan posisi langsung pilih kamar. Yeah. Cuman kemarin itu ada yang masuk di kamar bawah ini. Ini kan udah di partisi nih. Nah, kamar ini sebenarnya paling gelap karena dia cahayanya kehalang tangga. Nah, begitu yang ada yang pindah di atas ini, dia minta pindah ke atas. Itu aja sih paling yang, kalau yang lain begitu milik kamar udah nemplok di situ masalahnya. Cuman
terus penuh kan. Nah kemarin itu yang di sini ini begitu orang yang atas ini pindah, dia minta pindah ke atas, karena di sini lebih enak cahayanya. Nah, yang Itu terang ya area tangga ya. Kenapa? Area tangga itu terangnya di lantai atas. Kalau yang di sini terang banget, di sini terang banget. Di sini semua void-nya ada kanopi transparannya, jadi di sini di area ini terang. Yang di tengah ini juga terang, tapi kalau tengah yang bawah ini yang paling gelap. Jadi walaupun ada void di sini, ternyata karena kehalang tangga nggak terlalu banyak. Tapi ya bisa gitu, kalau kita buka semua korden sih sebetulnya lumayan, nggak gelap gulita banget. Tapi kan orang-orang kadang pada ditutup-tutup aja kordennya, jadi kurang nyaman gitu. Nah yang paling nyaman itu sebetulnya yang di kamar ini. Ini paling, karena kamar ini pertama keributan dari luar nggak terlalu dapat, sama orang yang lewat cuma satu orang ini. Cuma penghuni dari sini yang bakal ngelewatin kamar ini, jadi lebih nyaman gitu. Kalau yang di kamar ini ya orang pada ke kamar mandi, semua orang pasti lewat ke kamar mandi. Yang di sini kamar depan ini enak, dia ada view pohon sama ada taman di sini, paling enak view-nya. Cuman ya itu, ya kita dilema juga ya, bikin ventilasi banyak, maksudnya biar sejuk kan, nggak ber-AC juga ini by the way. Nah itu juga nggak tahu. Kalau di Bandung, kalau menurut saya harusnya sih nggak usah ber-AC gitu. Cuman kebanyakan kos-kosan dengan harga yang mewah gitu, itu biasanya boleh masuk AC gitu. Itu harusnya sih enggak ya gitu. Kecuali kalau di kota-kota yang memang panas gitu. Di Bandung ini ya so far kadang-kadang memang panas ya, kadang-kadang memang Bandung ini lagi panas banget, tapi kayaknya sebatas ya udah pada pakai kipas angin aja gitu. Tapi kalau lagi normal sih harusnya nggak perlu sampai AC. Nah cuman ya kita banyak ventilasi, tapi mungkin itu juga membuat suara juga cukup masuk gitu, suara dari luar itu. Tapi ya nggak tahu sih, kayaknya yang di kamar atas ini betah-betah aja udah berapa tahun udah. Happy aja. Ini area roof garden juga depannya sebenarnya bukan tembok ya, apa? Ini bukan tembok, ini roster-roster nih. Parkiran gitu ini ya. juga bukan tembok, ini cuma dinding setengah terus roster-roster. Jadi bangunannya sih sampai sini aja nih. Ini sempadan sekitar 5, berapa meter. Jadi ini cuma partisi aja. Ini juga ini, jadi udara masuk dari sini. Terus di belakang ini juga beranhang, jadi karakter permukiman di tempat ini tuh ada beranhangnya di belakang, jadi nggak nempel antar tangga. Gitu. Jadi kalau misalnya couplingnya nempel, ya harus bikin. Untuk baiknya sih ada bikin space sempadan belakang untuk pengudaraan juga. Iya. Ada fotonya Amal? Bu Mala? Oh, sebentar. Foto paling ini, cuma saya nggak tahu ini fotonya upload nggak ya. Udah kelihatan? Ya. Nah, paling ini yang lantai atas. Terus, masih ini gimana sih? Nah, ini kamarnya ya. Terus juga, ini juga mungkin pilihan fully furnished atau kosongan gitu juga ada ya. Cuman kalau yang memang didesain dari awal ya baiknya furniturnya juga sekalian ya. Jadi desainnya terintegrasi gitu. Kalau ini sih kita pakai furnitur lama. Jadi ini kayak meja Ligna zaman kapan gitu. Jadi bangunannya aja yang baru, isi-isiannya ini semuanya sebenarnya barang lama. Ini kursi lama, ini juga meja lama di finishing. Nah ini yang kamar paling depan nih. Oh ini masih tampak ini ya Bu Mala. Jadi bukan foto, ini folder ya, folder foto ya justru yang muncul. Oh foldernya? Ya bukan foto besarnya. Masih kok nggak kelihatan. Bentar. Ini kelihatan nggak? Kalau di saya, oh ya sudah. Ini kamar tengah ya? Cuma nggak bisa di next ini gimana caranya? Ini kamar yang paling depan. Jadi dia ada view ke jendela. Oh nih. Nggak ada, ini yang tengah. Oh ini yang depan. Ini kamar depan ya. Jadi ini view-nya ke. Ini tengah bukan ya? Jadi ini kamar tengah. Ini kamar tengah. Yeah. Ini kamar tengah. Kalau yang kamar depan dia view ke si palem-palem ini langsung.
Nah ini kamar tengah view-nya seperti ini. Jadi dia jendelanya cuma di satu sisi ini sih kekurangannya itu. Tapi lumayan terang, kalau dari segi terang cukup terang dengan seperti ini. Ini yang kamar belakang kalau nggak salah. Ini view-nya ke jemuran. Tapi jemurannya nggak sampai ke jendela ini. Jadi jemurannya memang kita mentokin sampai sebelum jendela gitu. Jadi view ini sih jadi ya nggak memang kehalang. ada taman atau sesuatu tapi terang, cukup terang. Ini si kamar belakang tadi view-nya, cuman di depan jendela ini adalah si mesin cuci itu. Ini tampak depannya ada pohon. Nah, kamar paling depan tuh dia punya jendela ini gitu. Jadi view-nya bagus ke depan, cuman itu aja paling kekurangannya kadang dirame. Berarti perabotannya itu apa? Ya, perabotannya berarti tadi kebutuhannya tempat tidur, cukup. lemari, meja, kursi disediain. Ada meja rias juga perlu nggak? Meja rias sih nggak disediain khusus sih, cuman paling taruh di kamar mandi aja ada cermin gitu. Mungkin kalau untuk meja rias pada ini masing-masing. Ini depannya ya? Ya ini depannya. Jadi cuma satu mobil, terus itu yang di balik roster itu yang tadinya seharusnya buat parkir motor, cuman udah jadi tempat toren. Sama sepeda kadang-kadang ada yang bawa sepeda. Ini kamar depan nih, masih kosong. Nah ini si kamar depan itu juga ya, jadi si jendela itu dia punya view bagus ke roof garden itu, sama jendela yang satu lagi ini ke taman depan. Tapi ini pas orang yang pertama pada saat kita masih baru-baru buka terus nge-booking ini terus udah so far belum pindah-pindah gitu, jadi dia aja terus yang ngerasain di situ. Ini dari masuknya dari ruang foyer langsung tangga ke atas. Jadi yang berkamar di atas langsung ke atas karena tangganya dari depan. Di bawahnya taman gitu ya, taman kecil ya. Iya, ini yang tadi. Nah ini rosternya ya yang di. Cuman ya bisa dilihat si jendela yang di samping itu yang kamar bawah tengah gitu. Cuman ya itu kurang, sebetulnya paling minim penerangan ya. Gitu. Ya gitu sih palingan. Nah ini si area cucinya gitu. Jadi yang ngejemurnya di situ aja. Kelihatan kan ya? Itu ada gantungannya. Nah kalau lagi penuh ya penuh aja sejajaran itu. Ini juga banyak. Bu, mau nanya. Ya. Kalau lagi WFH gini kan mungkin kapasitas Wi-Fi-nya harus lebih besar. Apa itu ngaruh ke biaya kosnya? Terus untuk pertanyaan kedua, untuk torrent itu kira-kira butuh area seberapa ya luasnya? Kayak gitu. Kalau buat internet nggak tahu ya, kita sih belum pernah sampai upgrade sih. So far masih pakai IndiHome yang standar aja. Kayaknya belum pernah ada yang komplain. Paling pernah kalau pas memang mati gitu. Kayaknya sih oke-oke aja yang 300 berapa puluh ribu gitu. Sering sih ada penawaran dari IndiHome-nya mau upgrade segala macam, tapi nggak saya okein gitu. Masih cukup sepertinya. Terus kalau torrent yang di atas itu alhamdulillah di sini PDAM relatif lancar ya, kadang-kadang mati relatif lancar. Jadi kita torrent di atas itu 500. Nggak tahu 750 atau 500 ya. Asa agak gede, asa bukan 500. Yang di roof tanknya 500, yang di bawahnya yang 1000 liter. Nah, sejauh ini sih cukup-cukup aja, cuman memang pernah kalau saat PDAM mati ya biasanya nggak terlalu lama, cuman kadang pernah pada suatu masa tuh agak sering. Sebenarnya yang mengkhawatirkan si torrent itu cukup, cuman mengkhawatirkan tuh kalau nyuci. Jadi kalau saya tahu aduh PDAM lagi mati, kalau bisa jangan nyuci dulu karena takut habis, karena begitu nyuci itu sangat menghabiskan air. Jika ada yang muter mesin cuci itu sangat boros air. Jadi waktu itu gitu, tapi alhamdulillah sih belum pernah sampai benar-benar kehabisan gitu. Sepertinya pada saat pas udah mau habis torrentnya kan, torrent atas habis ini, torrent bawah naik. Torrent bawah ini nggak keisi-isi kan, saya lihat waduh ini torrent bawah udah mati, tapi habis itu PDAM-nya nyala lagi ya keisi lagi gitu. Belum pernah sampai habis banget sejauh ini. Itu nggak tahu sebetulnya itu ada hitungannya sih, ada hitungan standarnya kan, satu orang penghuni butuh berapa liter air per hari, itu ada kayak standar gitu, bisa dicari aja. Amannya seolah-olah kayak kalau
dalam seharian ini kita punya cadangan buat semua orang gitu mungkin ya idealnya gitu, kayak toren kita tuh harus mencukupi ketika air mati dalam sehari, toren kita itu harus mencukupi buat semua seharian, paling kayak gitu. Space-nya cukup ya bagus. Itu sih. Bu mau nanya, Ya. Untuk yang tadi kalau nggak salah pernah ada yang bawa tamu menginap gitu ya Bu ya? Itu sistemnya gimana ya Bu? Tidurnya apa dia nambah kasur lagi apa gimana Bu? Jadi nambah kasur. Jadi yang lagi bawa keluarganya atau yang memang berdua sama adiknya itu kita kasih kasur. Karena kan ya udah nambah bayaran juga, jadi kita kasih kasur dan kasih tempat tidur. Ada sih yang minta kasur aja, kan kasur aja biar bisa berdiriin gitu. Ada yang memang sama tempat tidur. Sama tempat tidur lagi gitu. Berarti harus ada itu ya, gudang perabot gitu ya? Ya, so far sih mindahin dari rumah satu lagi. Kemarin sih kan ada satu kamar yang kosong kan, jadi dia berdua, ini kita pindahin tempat tidur dari situ. Nah, giliran yang si kamar itu ada yang menghuni, ya jadi kita angkut kasur lagi dari rumah satu lagi. Ya sementara ini masih cukup untuk kayak gitu cadangan. Harusnya sih ya ada. Harusnya ada ya, ada gudang ya. Kalau misalnya ada ruangnya, ada ruang khusus kayak gitu. Spray juga kita kasih satu set gitu, jadi kita kasih tempat tidur, kasur, sama satu set spray, sarung, bantal, segala macem gitu. Tapi nanti mereka kan biasanya suka pada punya sendiri juga. Tapi pada saat awal tuh tinggal masuk lah gitu. Semua udah siap. Jadi mereka pakai itu selama ngekos, tapi mereka untuk ganti punya sendiri. Tadi Balkis mau nanya lagi, kepotong. Ya. Tadi masih bingung Bu, untuk idealnya kalau 2 orang gitu gimana ya Bu? Ukuran luas kamarnya gitu. Kalau idealnya 2 orang, jadi gini, jadi kalau saya lihat iklan kosan orang tuh memang ada catatannya, bisa berdua atau tidak boleh berdua atau hanya untuk ini gitu. Nah itu mungkin ya tergantung ketersediaannya ya. Nah kalau si kosan saya ini sebetulnya yang keluarga saya ini nggak diniatkan untuk berdua sebetulnya waktu itu karena memang kasihlah kamar gede gitu. Awalnya saya sebenarnya nggak terlalu setuju karena menurut saya kalau zaman saya mahasiswa, kalau ada temen yang kosannya rada lega tuh pasti diinepin gitu, pasti kita ngerjain tugas di situ, nginep di situ, malah kayak enakan temen-temennya gitu. Saya bilang kalau kosan gede buat mahasiswa tuh nanti temen nginep, mandi di sana gitu ya, maksudnya itu kelakuan saya dulu juga gitu. Jadi saya bilang ya nanti kan jadi susah gitu hitung-hitungannya sebetulnya. Tapi kalau misalnya kamar pas-pasan kan kita segen juga gitu, nggak terlalu nyaman juga main situ kayak gitu. Jadi sebetulnya sih nggak untuk 2 orang, cuman memang ternyata ini tuh kecenderungan dianggap agak gede, jadi dipakai 2 orang. Tapi buat 2 orang sebenarnya sempit gitu, jadi nanggung gitu. Kalau mau buat 2 orang mungkin harus 4 meteran gitu ya, bagusnya 4 meteran dan ada kamar mandi dalam mungkin. Jadi bebas juga, nggak ngeganggu sirkulasi orang di luar mungkin gitu. Ini kan 3,4 kali 3,7 itu. Ya ini kan segini ya, ini tuh lega aja gitu ya, tempat tidur, meja, begitu ada 2 tempat tidur kan jadi cukup mepet sebetulnya. Makanya kemarin tuh ada yang sama ibunya, dia bilang kasur di lantai aja, katanya pas siang mau saya berdiriin kasurnya. Jadi ya memang ya coba aja diperkirakan kan, nanti pasti pada saat mensimulasikan ruang kan masukin perabot furniturnya juga ya gitu. Coba aja kalau buat versi 2 orang. Tapi basically kalau sebagai pemilik kos tuh kita pasti memarketingnya dengan 1 orang, karena kan yang berdua tuh kan jarang gitu. Tapi ketika ada yang mau masuk, saya mau masuk berdua sama adik saya atau mau masuk sama teman saya, pasti diterima kan, karena itu kan duit lebih gitu, pasti diterima. Nah, jadi itu antara proporsi kita mendapatkan tambahan uang dengan 2 orang itu sama fasilitas ketersediaan ruangnya memang harus dipertimbangkan. Ya itu memang kombinasi saat itunya sih kali keputusan bisnisnya sama keputusan desainnya. Kalau memang mau dari awal menyediakan buat 2 orang, jadi menyediakan kamar besar kemungkinan rugi karena nggak semua orang mau 2 orang. Jadi ya kayak gitu, kayak tadinya kan kita udah sediakan kamar bawah yang besar kan. Ini bisa kalau mau berdua pakai kamar bawah hampir 6 meter gitu. Jadi kayak 3,4 kali 5, atau hampir 6 meter, tapi ternyata nggak ada yang mau dengan harga gitu.
yang mau berdua tetap mau pakai kamar standar, saya berdua tapi tetap pakai kamar standar aja gitu. Ternyata di situ apa ya ada titik tengahnya gitu jadinya. Jadi ya biasanya sih orang harus sudah memperhitungkan kayak hanya dengan satu orang tuh udah tercukupi gitu ya, misalnya mungkin pemasukan, overhead segala macamnya dengan antisipasi mau kamar satu orang. Karena yang berdua itu jarang gitu. Bukan kayak tambahan aja, kayak bonus aja gitu istilahnya. Seringnya sih gitu. Kecuali yang memang kosan boleh buat suami istri ya, yang berarti kan memang ada pertimbangan-pertimbangan desain lain mungkin. Kalau ini sih kan karena memang kosannya khusus perempuan atau khusus laki-laki ya pasti nggak boleh bawa suami istri juga gitu. Kalau memang yang kosan boleh untuk pasangan, ada juga kan kosan tapi boleh bawa pasangan, boleh bawa anak, ada juga yang kayak gitu. Ya itu mungkin fasilitasnya lain lagi di sana. Lebih lengkap ya berarti fasilitas di dalam kamarnya ada kayak semacam yang kamar mandi dalam, gede, ada tempat masak kecil juga gitu kali ya. Bisa jadi gitu. Jadi kayak semi pavilion deret atau apa gitu kan ada juga ya yang kayak gitu. Yang ya itu termasuk yang masuknya masing-masing itu gitu mungkin lebih nyaman daripada yang banyak berinteraksi sama orang. Tergantung sih ya beda-beda selera juga orang. Posisi lihatnya yang anak-anak sekarang sih ya lebih banyak melembam di dalam kamar kayak gitu ceritanya. Makan tinggal kirim gitu walaupun sekarang sering masak ya. Belakangan kan udah mulai lagi. Waktu itu sempat kayak nge-GoFood pun jarang, tapi sekarang kombinasi sih masak juga, nge-GoFood juga gitu. Sampah juga tetap banyak. Ya, jadi tadi untuk nentuin ukuran kamar dengan kapasitas si penyewanya di dalam kamar itu berarti bisa dari ini juga kan ya, studi antropometri, kemudian studi ukuran-ukuran perabotan, kemudian juga dari ini juga ya, lihat preseden ya, biasanya kamar yang 2 orang itu berapa ukurannya, nanti dilihat ya apa mayoritasnya gitu ya. Ya itu. Ya, makasih Balkis pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini mumpung ada Bu Mala di sini ya, kita korek sedalam mungkin pengalaman beliau. Ya saya juga, ya kan pasti beda-beda pengalaman yang pengalaman saya pernah ngedesainin orang, pernah bikin sendiri seperti itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Bu, ya, ingin bertanya sebenarnya. Kan saya Dita, ini mau nanya terkait desain dari kos-kosannya itu. Nah, kan sekarang itu udah dihuni. Ada nggak dari konsep desainnya itu pengen diubah gitu? Mungkin ada kekurangan di bagian sini atau di bagian hal itu. Ya, oke, itu aja. Iya itu aja. Kalau jadi memang saya juga kan ya desain manapun sering trial dan error juga. Jadi kita walaupun arsitek kita udah punya teori-teori desain, punya pengalaman gitu, apapun tuh bisa terjadi gitu. Memang banyak banget faktornya. Nah, kalau dari desain yang kosan yang udah saya bikin ini sebetulnya yang pengen saya rubah ya pengennya sih ada ruang laundry yang terpisah itu. Itu kalau bisa mah ruang laundry lebih terpisah, lebih kedap suara aja gitu. Kekurangannya itu nggak muat. Terus juga ya itu sama tempat teras di depan karena jadi tadinya tuh juga memang dilema juga ya kita bikin ruang bersama, tapi kalau tamu masuk, istilahnya kalau tamu cowok masuk ke sini kan tadinya di bawah tuh ada ruang duduk kan. Yang di kamar besar itu waktu masih kosong itu ada ruang duduk. Tapi kan nggak bisa juga kalau kita bawa tamu cowok ke dalam sementara penghuni yang lain seliweran ke dapur ke kamar mandi kan nggak bagus juga gitu. Jadi sepertinya sih untuk tamu lawan jenis itu kayaknya harusnya di teras itu bisa ditata lebih baik lagi gitu untuk tamu. Itu sih paling kalau dari yang desain kemarin. Sama itu ya ruang buat toren itu ya. Ya ruang buat toren. Baiknya dari awal bikin gronteng sih sebetulnya. Gronteng kan lebih menghemat ruang kalau dari segi ruang. Cuman ya riweh aja harus ngegali, bikin apa segala macam terus harus bikin dak lagi. Jadi kemarin males ngegali gitu kita akhirnya pasang toren aja. Templokin aja. Mungkin bisa diperindah nanti ditutup-tutupin sesuatu. Ya. Ya, ada lagi?
Terima kasih, Bu. Ya, makasih Dipta. Ya mungkin kalau dari sisi keamanan gimana nih Bu Mala? Aman nggak? Pernah terjadi? Kalau dari segi keamanan, kita ada, jadi ya kan ada pagar, pagar depan. Nah tadi ada gambar depannya. Jadi ini ada pagar depan, terus yang di ruang toren ini yang buat ini kita bikin pagar lagi juga bergembok, terus ini si pintu masuk tuh pintu besi, ada gembok, terus masing-masing kamar punya kunci. Jadi kalau keamanan sih intinya kalau di daerah sini tuh kan ada satu kosan yang cowok-cowok itu ya yang semuanya pada punya motor. Mereka itu sering banget, dulu tuh pas tahun-tahun awal-awal tuh mereka sering banget kemalingan. Nggak tahu sih udah berapa orang yang kena kemalingan. Katanya tuh gemboknya itu di kayak pakai, udah digembok pun pagar pakai entah HCL, entah apa cairan sesuatu yang bisa ngeceplekin gemboknya sampai kayak gitu malingnya. Nah, terus mereka bikin parkir motor lagi, dikunci lagi gitu. Kayaknya nggak tahu yang pas mereka bikin kerangkeng lagi buat motor itu apa itu juga pernah terjadi juga atau gimana. Tapi pokoknya kayak gemboknya tuh sampai udah super canggih lah mereka itu. Karena bener-bener motor bertebaran gitu di luar itu pasti jadi incaran. Dan ada aja gitu. Nah, yang di sini sih ya pertama nggak, alhamdulillah nggak ada motor gitu ya, jadi nggak potensial situ, alhamdulillah belum ada motor. Terus juga ya paling kasih catatan aja supaya selalu dikunci aja. Cuman pagar depan ini memang seringnya malas juga sih ngegembok pagar depan kalau orang keluar, jadi akhirnya kunci utama sih pintu masuk utama ini sama kamar masing-masing. Terus juga ya so far sih karena selalu ada hampir selalu ada orang di rumah, apalagi sejak pandemi. Jadi ya mungkin cenderung aman gitu ya, jadi nggak pernah kosong banget gitu. Karena pas Lebaran juga kan nggak pada mudik gitu. Lebaran juga kan nggak pada mudik, udah berapa Lebaran ini, jadi ya ada orang terus gitu di sini. So far sih gitu. Memang itu pasti dilema karena kalau masalah keamanan kita bisa berusaha sebisa mungkin aja gitu. Harusnya mungkin ada CCTV segala macam ya, tapi so far sih belum. Karena ya ada aja triknya gitu. Waktu itu mereka tuh ya si tetangga itu udah pakai gembok apa berapa lapis terus. Ada aja cara mereka mencongkel. Jadi kalau ada penjaga lebih bagus gitu ya, ada ruang penjaga gitu. Bagus kalau bisa teknik pemagarannya yang lebih itu. Tapi juga ya itu, jadi jangan tertutup juga itu gitu. Jadi jangan kita pagar kita aman, mungkin pagarnya yang tinggi gitu, tapi jangan tertutup view dari luar. Iya. Material pagarnya berarti harus dipertimbangkan ya Bu Mala. Jangan yang malah yang solid gitu. Iya. Terus sama ini juga mungkin ruang-ruang bersamanya justru ditempatkan di depan gitu atau di daerah yang memudahkan pengawasan gitu ya dengan sendirinya gitu ya. Jangan ada ruang-ruang yang ada orang bisa nyempil terus nggak kelihatan gitu kan. Coba malingnya sembunyi di mana gitu. Karena ya susah sih mau bilang daerah ini aman atau enggak, di si daerah ini tuh ada aja gitu. Ada aja. Namanya terutama itu sih benar, kalau yang banyak motor di depan biasanya jadi incaran. Iya. Kalau dari ini faktor perawatan bangunan gimana nih Bu Mala? Oh ya, kalau perawatan bangunan ya memang harus yang apapun yang gampang diakses gitu, kebersihan gitu. Makanya jadi kayak si koridor itu jangan ada ruangan yang terlalu berbelit-belit gitu. Kayak kita kalau ngepel itu di mana nyimpen alat-alat pel misalnya ya yang rapih juga gitu. Terus juga jalur nyapu gitu ya, kalau kita nyapu ya misalnya ini kan kamarnya semua lebih tinggi dari selasarnya gitu kan, jadi memang kalau orang nyapu dia gampang keluar, tinggal dipenuhi terus kayak gitu. Nah ya itu aja sih, selebihnya sih kalau masalah perawatan mungkin ke perawatan bangunannya, dari gimana kualitas bangunannya juga sih. Ya, pemilihan kualitas material juga penting ya. Ya itu ujungnya mungkin ke harga juga atau ada trik lain juga. Terus kayak toren, saya juga pernah manjat, pernah talangnya itu ada agak kesumbat, ternyata entah ada benda-benda terbang dari mana gitu ya, bikin talang melimpah gitu. Nah, saya masih bisa manjat sendiri, itu saya masih bisa ngambil sendiri talangnya. Pernah ada masalah terkait sanitasi nggak ya? Mungkin
jadi ada yang tersumbat atau? So far sih enggak. Nah, itu juga jadi di depan ini ada kosan cewek dan itu kamar mandi dalam kamar semua. Nah, itu tuh udah bukan sekali, 2 kali terjadi mampet. Jadi si kontraktornya itu datang lagi gitu kayak lagi ngapain? Dibongkar. Ini ngebongkar saluran karena kamar mandinya mampet dan itu kan kamar mandi dalam ya buang pembalut lah entah apa gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa orang melakukan itu gitu ya sampai kamar mandinya sendiri mampet. Itu tuh sampai heboh sampai datang kontraktor yang pas bangun awalnya nggak tahu bagian mana yang dibongkar. Iya. Di sini sih karena kamar mandi bersama kan jadi harus lebih ketat saling menenggang gitu. Kita harus kasih peraturan supaya si penghuni saling menenggang juga jangan sampai. Jadi ya belum pernah ada masalah sampai kayak gitu sih. Paling komplainnya kayak, waduh ini ada yang mandi rambutnya bertebaran di mana-mana gitu. Cewek-ceweknya rambut panjang-panjang gitu tuh menyumbat saluran shower aja gitu. Jadi ya, paling itu harus dikasih catat rambut masing-masing segera amankan. Gitu. Iya. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau nanya lagi. Iya, Dipta. Tadi kan kalau kosan yang Ibu punya itu kan tadi diiklankan di Mamikos ya. Untuk untuk biaya pengiklanannya sendiri itu dikenakan berapa ya? Biaya apanya? Apakah pengiklanan kosan iklannya. Apakah per bulan atau cuma sekali di awal aja? Kalau nggak salah sih kayak bulan pertama aja yang dipotong. Bulan pertama dipotong, sama selebihnya sih biaya iklan. Kalau kita mau diiklanin ada bayaran iklannya gitu. Jadi kita kasih deposit buat iklan gitu. Biasanya muncul di awal gitu ya? Kalau ada iklan muncul di awal gitu ya? Ya kayak gitu. Dan lumayan ngaruh sih kata ya yang ngelola saudara saya sih. Cuman katanya memang ngaruh begitu kita bayar iklan tuh pasti banyak gitu yang nanya gitu. Kalau kita lagi kosong tuh jadi lebih banyak yang nanya. Nggak ngerti lah itu IT-nya gimana ya. Tapi kan selebihnya itu sebetulnya kalau orang mencari berdasarkan lokasi gitu kan, ya pasti ketemu juga gitu. Karena kan cari lokasi di sini pasti muncul gitu bilangnya. Nah kalau yang iklan tuh saya nggak ngerti juga di feature-nya di mana atau seperti apa munculnya. Nah, ini Dipta tertarik buka ini ya untuk menggeluti bisnis kos-kosan kayaknya nih ya, Dipta. Boleh. Ya, sekarang latihannya di tugas satu ini. Jadi sekalian belajar bisnis, kemudian juga merancang ini kayaknya kos-kosan yang ya kualitas bagus itu seperti apa gitu kan ya. Jadi semangat ya Dipta ya. Mungkin ini mau nanggapi berarti tadi biaya pengiklanan itu cuma sebulan di awal, sisanya tuh kayak udah ada seterusnya di Mamikos gitu ya Bu? Enggak, bukan biaya. Jadi kalau ada yang booking lewat Mamikos kan bayarnya juga lewat Mamikos gitu. Nah bulan pertama itu dipotong sekian persen gitu. Jadi bayarannya penyewa kan transfernya ke si ininya gitu, ke si aplikasi ini. Nanti kita ditransfer, nah itu dipotong di pertama. Ya selebihnya sih biaya iklan gitu kayak mau iklan paket apa gitu ada paket gitu kayaknya. Oke. Makasih Bu. Terus sama tadi ya kalau mau jasa fotografer ya Bu Mala. Waktu itu juga nggak tahu sih pernah ditawarin, mereka yang nawarin sih, ini kita bisa fotoin gitu. Terus mereka fotoin pas awal-awal, lumayan sih bagus fotonya. Ya cari-cari sudut yang paling bagus gitu ya. Ya, makasih Dipta sudah bertanya. Yang lain lagi? Sudah? Gak ada? Ya. Aduh, ini Bu Mala, terima kasih banyak ya Bu Mala atas waktunya, insight-nya juga gitu ya. Jadi kayak ke saya gitu ya, saya nggak pernah ngekos gitu ya, jadi tahu gitu ya kalau bisnis kos-kosan itu seperti apa gitu.
yang dicari penyewa itu seperti apa. Ini menjadi satu masukan yang sangat berharga sekali kan ya untuk nanti kalian dalam mendesain gitu. Jadi nanti rekamannya akan saya share juga. Jadi kalian di share di kelompok ini ya. Karena ada satu orang juga yang tidak bisa hadir ya karena harus vaksin gitu. Jadi supaya izin ya Bu Mala boleh? Iya. Ya. Ya mungkin itu mungkin Bu Mala ada yang mau di apa ya 1-2 patah kata penutup gitu untuk mahasiswa mahasiswa arsitektur. Ya, kalau masih ada yang perlu ditanyain boleh nanti lewat jalur lain ke Bu Samsi kalau masih ada yang perlu. Selebihnya sih ya memang apapun pasti berbeda ya gitu. Pasti nanti desain kebutuhan desain yang di tugas ini sama hasilnya pasti beda lah gitu. Tiap orang tuh kita kalau punya klien itu ujung-ujungnya semua desain pasti beda, nggak ada yang sama. Banyak banget lah faktornya, apakah faktor keinginan si kliennya, faktor perhitungan bisnisnya, faktor lahan apa itu akan banyak banget pasti nanti. Ya pasti bisa lah kalian di sini menghasilkan mengolahnya menjadi sesuatu yang nanti desainnya jadi gimana gitu ya. Mudah-mudahan aja bisa diaplikasikan. Ya. Ini terima kasih banyak ya Bu Mala. Sudah pada datang ya. Ini yang apa? Yang mau ini yang bekerja di Bu Mala udah pada datang ya? Yang di atas belum sih, nggak tahu yang di bawah udah ada yang datang belum. Ya. Nanti kalau kapan-kapan berkunjung ke tempat kerjanya Bu Mala boleh ya kalau saat kondisi tidak pandemi. Terus ada ini kan ada Instagramnya ya. Dari ada Instagramnya ya. Instagram. Ini ada sih. Grafis. Nanti bisa ini di browsing juga kalau pengen lihat di ini juga ya di YouTube-nya ya. Ya. Ya itu. Ya, mungkin itu ya. Terima kasih banyak ya sekali lagi Bu Mala. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan bisa disampaikan lewat saya, atau kalau ada yang mau menghubungi langsung ke Bu Mala boleh nggak? Boleh. Ngobrol-ngobrol gitu, atau ini mungkin tingkat 3 ya? Tingkat 3 ya. Semester 5 gitu ya? Iya. Sudah mulai masuk ke ini ya, merancangnya di konteks kota gitu yang lebih kompleks. Ya. Sebelumnya kan di daerah yang masih alami, tetangganya tuh pepohonan, danau gitu. Jadi sekarang sudah lebih kompleks lagi gitu. Jadi banyak yang harus dipikirkan gitu ya. Dan tadi sudah banyak ya kita tadi sudah bahas terkait dengan mulai dari tadi bisnis kos-kosan, kemudian dikaitkan dengan desainnya. Nanti seharian ini kalian coba endapkan lagi dan distrukturkan kembali gitu ya di kira-kira dari yang sudah kalian lakukan analisis kajian bisnisnya, mana yang bisa dilengkapi dari kita ngobrol-ngobrol hari ini ya. Saya rasa akan sangat banyak sekali sih tadi masukan-masukan, cerita-cerita dari pengalaman Bu Mala yang bisa lebih mematangkan lagi kajian kalian. Ya mungkin itu Bu Mala, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dan insight-insight-nya hari ini. Ya mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, yang sudah aktif bertanya juga ya. Nanti mungkin di sore kita ini ya. Jadi sekarang kalian bersama kerja kelompok mematangkan lagi kajian yang sudah kalian lakukan. Terus juga dengan kemarin kan sudah dikasih video lokasi ya oleh Pak Hanson ya. Untuk 2 lokasi tersebut, jadi itu dilengkapi lagi informasinya dari sana, kemudian dari
bincang-bincang kita hari ini, dan di sore nanti kita review ya. Dan persiapan untuk hari Senin. Ya, itu mungkin di situ. Ada yang mau menyampaikan sesuatu dari kalian? Atau ada yang masih mau bertanya? Atau nanti mungkin di ini aja ya, via Japri atau melalui saya juga bisa. Ya, ya itu saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak Bu Mala. Terima kasih semuanya. Semoga lancar tugasnya. Ya, Semoga dapat A semua. Amin. Itu terus dong. Ya, ini saya stop dulu ya.